Bahkan di dalam Islam apabila wanita melakukan kesalahan, ya itu yang pertama kali harus diberikan nasihat. Ada langkah-langkahnya, kemudian kita boleh pisah ranjang dulu sebagai bentuk hukuman. Dan kita boleh memukul, tapi pukulan-pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Nah, sementara kalau kita saksikan, sekarang ada fenomena KDRT, itu kan sudah sangat keterlaluan sekali. Bagaimana laki-laki itu menghajar wanita habis-habisan. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hayakallah Ustadz. Ini bisa balik lagi di sini tentunya. Kenapa saya butuh Ustadz di sini? Karena lagi viral Ustadz. Mungkin Ustadz juga jujur baru pertama kali lihat juga, karena memang ini kejadiannya tadi pagi ya, Indong ya. Yang tentang KDRT yang dilakukan oleh seorang pengusaha barbershop yang bernama siapa tadi? Armor, apalah itulah, ya kan? Nah, harusnya armor itu sifatnya melindungi. Karena armor, ya kan, baju gitu ya. Dapat aja nih. Harusnya melindungi, tapi malah justrunya malah istrinya, naudzubillah ya Allah, dihajar habis-habisan Ustaz. Lagi-lagi ini bahasa bukan berarti karena memang menyebarkan satu berita yang memang ternyata ini adalah konsumsi publik dalam hal negatif, tapi memang ini diunggah sama istrinya sendiri Ustaz. Sebenarnya banyak pembahasannya di sini ya. Karena ini di akunnya Cut Intan Nabila ini heboh, rame. Nah, dia seorang atlet ya, hanggar ya. Ya olahragawati lah ya. Nah, ternyata ya influencer, selebgram gitu ya. Ini digebukinnya luar biasa. Dan bahkan lebih parahnya lagi ada bayinya, anak ketiga katanya ya. Ikut ketendang. Maksud saya gini Ustadz. Ustadz kan memang fokus sekali ya di bidang parenting ya. Salahnya di mana? Memang ini sebenarnya pisau bermata dua. Jujur, saya paham 99,9% pasti mata sekarang lagi memihak pada istrinya. Dukung betul loh, gila. Gua malah justru mengecam keras tindakan Anda, Armor, yang harusnya Anda sesuai dengan nama Anda, Armor melindungi. Tapi Anda malah kayak begini, kelakuannya maaf nih, biadab nih kayak begini nih. Nah tapi di suatu sisi juga, ya komen-komen juga ada yang bilang bahwa ya kan nggak mungkin nggak ada sebab. Atau apakah termasuk kok boleh ya menyebarkan aib suami? Nah, ini banyak perhelatannya, bukan saya ngomong, kan pasti ada aja Ustadz. Iya. Ya kan harusnya kan suami itu secara agama, fikih dan lain sebagainya, istri menutup aibnya dan seterusnya gitu kan. Ya terlepas juga apa ya, kita harus bahas dari segala objektif sih Ustadz, kayak terlepas dari sensornya dan panjang deh Ustadz. Ini sebenarnya gimana sih Ustadz? Kan ada api pasti, ada asap pasti ada api Ustadz. Iya, nah. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa man walah amma ba'du. Iya, jadi Bang Der ngelihat ya potongan video yang kita saksikan ini suatu hal yang pastinya membuat kita menjadi sedih ya, menjadi terterenyuh ya, bukan marah lah kita ini kan. Karena memang kalau tadi ditanyakan bahwasanya apakah kejadian-kejadian ini itu ada sebab ya. Ya, kalau kita ngomong tentang masalah sebab ya pasti segala sesuatu itu biasanya dia punya sebab gitu loh. Nah, cuman sekarang yang penting ya saat ini itu adalah kita berusaha untuk mendudukkan masalah ini itu sesuai dengan bagaimana sih koridor Islam di dalam hal ini gitu kan. Karena kalau kita perhatikan ya, di dalam Islam yang namanya suami itu kan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai qawam, ya kan? Ya kan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan sebagai apa namanya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan? Yeah. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Nah, kata qawam itu sendiri kan kalau kita perhatikan dari sisi bahasa, itu kan maknanya adalah lurus. Maknanya itu adalah orang yang dia bisa bersikap tegak, adil dan lurus. Berarti Allah memang menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin. Dan Allah ciptakan laki-laki dan wanita itu beda, gak sama. Dan Allah menciptakan laki-laki itu memang Allah desain sebagai imam, sebagai pelindung. Wanita Allah ciptakan itu dengan kehalusannya, dengan keindahannya, itu memang untuk dilindungi dan dijaga. Makanya Islam itu adalah agama yang menjaga. Nah, oleh karenanya apabila ada laki-laki yang menyakiti wanita, siapapun itu, ya, dan dia menyakitinya dengan cara-cara yang tentunya zalim dan lain sebagainya, ini berarti ada masalah nih. Dan masalah umumnya, taruhlah ya, anggap saja istrinya punya andil kesalahan nih. Oke. Ya. Tapi kemudian suami langsung menghajar istri habis-habisan, tetap aja salah di situ.
taruhlah istri ini ada salah nih. Oke. Kemudian suami menghajar, memukul, menendang, itu juga nggak boleh. Bahkan di dalam Islam apabila wanita melakukan kesalahan, ya itu yang pertama kali harus diberikan nasihat. Ada langkah-langkahnya. Kemudian kita boleh pisah ranjang dulu sebagai bentuk hukuman. Dan kita boleh memukul, tapi pukulan-pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Nah, sementara kalau kita saksikan, sekarang ada fenomena KDRT, itu kan sudah sangat keterlaluan sekali. Bagaimana laki-laki itu menghajar wanita habis-habisan. Dipukul, ditendang, sampai memar-memar. Itu semua tentunya adalah tindakan yang keliru, zolim. Nah, biasanya hal ini itu dilakukan oleh laki-laki yang kehilangan sifat qawam. Dia tidak memiliki sifat rujulah, maskulinitas. Karena sifat rujulah laki-laki itu adalah sifat di mana seharusnya seorang laki-laki itu dia memiliki yang namanya fitrah untuk menjaga, untuk melindungi keluarganya, anak dan istrinya. Bukan malah dihajar habis-habisan atau disakiti. Nah, kalau ditanya ini kenapa? Ya tentunya banyak faktor. Dan faktor yang paling utama biasanya ini terjadi biasanya karena akibat pola asuh juga. Kita nggak bisa pungkiri. Pola asuh dari orang tuanya? Pola asuh dari orang tua. Bukan untuk menyalahkan ya, bukan untuk menyalahkan orang tua. Tapi kita dalam rangka untuk apa ya namanya, berusaha untuk mengevaluasi. Ya, bahwasanya semua bentuk adanya penyimpangan-penyimpangan itu nggak lepas dari adanya peran orang tua. Atau jauhnya dari Allah itu juga nyambung nggak, Ustaz? Bagaimana Islam memandang, Ustaz? Nah, kalau masalah itu ya pasti ya. Iya. Karena apa namanya? Karena ya konsep Islam ya pastinya asalnya ketika seseorang membangun hubungan, koneksi dia dengan Allah, maka dia menjadi orang yang saleh. Nah, tapi agama Islam ini agama sempurna, Bang Der. Kesempurnaan agama Islam itu bukan cuma mengatur antara hubungan hamba dengan Allah penciptanya, tapi juga mengatur hubungan hamba dengan hamba. Makanya jangan heran kalau sampai ada salah seorang ulama salaf dahulu mengatakan ternyata yang paling banyak diazab dari kaum muslimin itu adalah bukan karena alaqahnya dengan Allah, hubungannya dengan Allah, tapi karena hubungannya dengan sesama manusia. Itu yang paling banyak orang-orang Islam diazab. Masalah hutang piutang, masalah akhlak yang ngebaik, ghibah, menyakiti, berbuat zolim dan lain sebagainya. Itu yang paling banyak. Kenapa? Karena kalau hubungan sama Allah, Allah itu Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Kalau kita salah sama Allah, kita tinggal berdoa, minta maaf sama Allah dengan jujur, Allah ampuni. Tapi kalau ada kaitan sama hamba, nggak bisa cuman kita tobat kepada Allah. Harus ada istihlal, minta penghalalan dari orang yang kita sakiti, orang yang kita ambil haknya. Contoh misalnya, laki-laki ini misalnya dia tobat, yang menyakiti nih, dia tobat kepada Allah. Tapi dia nggak pernah minta maaf sama istrinya yang pernah dia pukul, dia tendang dan lain sebagainya. Itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bisa menjadi sebab laki-laki ini juga diancam. Tapi kan udah urusan sama Allah kan udah benar-benar tobat dengan semaksimal mungkin. Iya, jadi urusannya dia dengan Allah selesai. Tapi urusan dengan hamba nggak bisa selesai sampai adanya istihlal, penghalalan. Misalnya dalam urusan harta, kita punya utang sama orang. Ya, kemudian kita nggak bayar utangnya, kita cuma tobat doang, ya nggak bisa. Harus dibayar utangnya. Kita merampas haknya orang. Nggak bisa cuma tobat, kita harus kembalikan haknya orang. Kita pernah nyakitin orang dengan ucapan, kita nggak bisa tobat sama Allah sampai kita minta maaf. Maaf ya, aku waktu itu sempat nyakitin kamu. Mau dia mau kasih maaf atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kita sudah minta maaf duluan gitu loh. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Gini, kita kupasnya satu persatu gini Ustaz. Ya, disclaimer, nggak maksud untuk di sini akhirnya lawan arus ya. Bahwa ngelihat dari sisi yang sekarang semua tangan lagi terulurkan dengan istrinya dan seterusnya untuk membantu gimana caranya ini untuk hidup kembali gitu kan. Pasti kan udah hancur, rapuh nih hatinya gitu ya. Tapi artinya gini, kita lihat bagaimana Islam memandang Ustaz. Apakah ini berbenturan sama yang namanya istri itu kan harus taat sama suami. Istri itu dilarang menyebarkan aib suami. Sementara di sini kita tahu bahwa mungkin kisahnya, ceritanya adalah ya sang suami katanya selingkuh berkali-kali. Suaminya juga katanya hobi nonton film porno. Ya kan? Dan utang berapa miliar gitu ya. Ada pinjol juga ya? Penipuan juga. Oh iya ya, penggelapan uang ya. Ya maksudnya itu kan bertubi-tubi Ustaz. Maksudnya bagaimana cara Islam memandang bahwa ada maslahat mudorot gitu. Apakah ini dijadikan sebuah maslahat ketika diumbar ke publik atau bahkan justru mudorot akan lebih besar gitu Ustaz? Nah, Toyib ya. Jadi kalau kita bicara seperti ini ya, itu memang nggak bisa
semudah ya. Maksudnya mungkin kita dalam kondisi yang seakan-akan kita cuma bisa menilai kan, cuman kita nggak tahu apa yang dialami kan oleh korban ini kan. Yang mana memang Islam mengajarkan kita perlu untuk berempati. Yang pasti yang pertama harus kita pahami, wanita itu punya hak yang diakui dalam Islam. Dan hak ini harus ditunaikan. Kewajiban ada karena adanya hak. Dan wanita itu punya hak yang harus ditunaikan oleh suaminya. Apabila haknya ini tidak ditunaikan, maka wanita punya hak juga untuk khulu, menuntut cerai dari suaminya. Misal contoh, hak bagi wanita tentang penjagaan atas urusan agamanya. Apabila si wanita ini dilarang oleh suami, misalnya untuk ibadah, untuk sholat, untuk berhijab, maka ini bukan lagi boleh, wajib bagi dia untuk khulu, menuntut cerai dari suaminya. Atau misalnya suaminya tidak menjaga haknya dalam bentuk kehormatan sang istri. Istrinya misalnya disuruh buka baju di depan laki-laki yang lain, atau kehormatannya diinjak-injak baik secara verbal ataupun non verbal, maka juga seorang wanita ini dia berhak untuk menuntut khulu, pisah cerai dari suaminya. Atau misalnya haknya dalam hal harta. Istri misalnya taruhlah dia bekerja atau dia punya usaha ya. Kemudian dia punya penghasilan. Itu penghasilan punya istri, bukan punya suami. Suami ngambil tanpa izin, mencuri. Kemudian udah dikasih tahu oleh istrinya, tetap dia memaksa mencuri. Maka dia berhak untuk mempertahankan apa yang dia miliki. Gitu loh. Jadi artinya ada hal-hal yang dijaga di dalam Islam. Apabila itu dilanggar, maka berhak istri ini untuk menuntut hal tersebut. Ya. Nah, tapi ada kesalahkaprahan. Kesalahkaprahan itu adalah ketika wanita-wanita yang teraniaya atau yang dizolimi seperti ini, itu dikatakan kamu harus sabar, kamu harus menutup aib suami dan lain sebagainya. Ini ada suatu hal yang salah kaprah. Jadi gini. Salahnya di mana? Jadi kesalahkaprahannya ya misalnya ya, kita tahu ya ketika kita berumah tangga, nggak ada yang sempurna. Kita pasti punya hal-hal yang kurang, keliru dan salah. Ya, tapi itu masih dalam batas-batas wajar sebenarnya. Misalnya kita lihat, ternyata suamiku ini kalau bangun kesiangan. Tapi dia sebenarnya baik orangnya, ya kan? Nah, juga suamiku ini misalnya orangnya itu suka teledor misalnya, dan semisalnya. Jadi artinya ada hal-hal yang bersifat manusiawi, hal-hal yang memang siapa sih di antara kita yang nggak salah, tapi asalnya dia itu melakukan kebaikan. Nah, jadi keburukan-keburukan yang ada pada suami seperti ini itu harus dijaga. Apabila dibongkar, maka itu berarti sama dengan bongkar aib. Tapi kalau suami misalnya dia berbuat kezoliman, merampas harta istri, memukuli istri, menghajar istri dan lain sebagainya, itu maka istri punya hak untuk melakukan pembelaan diri. Dia harus bela diri. Karena apa? Karena tubuhnya itu bukan miliknya dia, miliknya Allah. Tubuh kita milik Allah. Kalau ada orang menyakiti, kita ditampar, kita dihajar misalnya sampai luka-luka, ya, kemudian sabar, padahal kita udah dihajar luka-luka berulang-ulang, maka ini ada suatu hal yang salah kaprah. Kenapa? Karena yang namanya sabar bukan hanya sabar menerima ujian tadi. Kita juga harus sabar di dalam mempertahankan hak kita gitu loh. Berarti kita nggak boleh tinggal diem. Kita harus berusaha bagaimana kita bela diri kita gitu loh. Nah, jadi kita harus speak up. Entah kita ngomong sama orang tua kita, ngomong sama mertua kita. Nah, ketika kita menyampaikan hal ini bukan bongkar aib namanya. Yang namanya seorang wanita ketika hak-haknya dia diinjak-injak dan lain sebagainya, ya, misalnya suaminya memang melakukan kejahatan, KDR itu kejahatan tuh, ya, dia ditendang, dipukul dan lain sebagainya, dan dia udah tasamu, udah toleran, tapi dipukul lagi, tasamu lagi, disikat lagi oleh suaminya, maka dia nggak boleh diem, maka dia boleh mencari keadilan, dia boleh menceritakan ini ke bapaknya dia atau ke bapak mertuanya atau ke keluarga, itu bukan bongkar aib. Tapi kan beda, saat ini kan bukan bapak, tapi netizen, dan akhirnya jadinya menyebar luas secara viralitas jadi kemana-mana gitu. Iya, Toyib ini kan kita masih bicara dalam skop ini dulu kan. Kita bicara dalam skop, artinya wanita itu punya hak untuk membela dirinya gitu. Jadi kita harus membangun paradigma dulu bahwa konsep ketaatan kepada suami itu memang suatu hal yang dituntut dalam Islam. Tapi yang namanya ketaatan kepada suami itu bukan artinya kita nggak boleh bela diri kita gitu loh. Karena toh dalam ketaatan apabila suami memerintahkan kita ke dalam hal-hal yang maksiat, maka nggak boleh ditaati kan. Nah, kalau suami misalnya nyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mubah, misalnya ya, maka kita wajib taat nih. Istri wajib taat.
Tapi kalau misalnya itu sudah melanggar syariat, emang nggak, ya itu nggak wajib taat. Tapi ketika suami udah menginjak-injak, merampas haknya istri, dipukuli, dihajar dan lain sebagainya, maka istri nggak boleh diem. Maka di situ istri harus belajar mempertahankan dirinya gitu loh. Karena dirinya bukan milik suaminya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan punya anggapan bahwasanya kita ini istri milik suami, kita berhak untuk diapa-apain suami, itu juga konsep yang kurang benar gitu loh. Karena di dalam Islam, kita sebagai entitas manusia, kita juga punya hak untuk bisa hidup dengan baik. Dan itu malah kewajiban suami untuk melindungi dan menjaga. Apabila suami tidak mampu memberikan penjagaan dan perlindungan, maka berhak wanita ini untuk keluar dari penjagaan tersebut. Ya itu suatu hal yang emang diatur dalam Islam. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kejadian kalau misalnya diviralkan gitu kan? Toyib. Jadi sebenarnya begini ya, sebenarnya memang asalnya ya, kalau tadi dengar cerita dari Mbak Inong tadi kan, dia sudah bersabar selama 5 tahun gitu kan. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya mungkin dia sudah berusaha untuk bersabar, dia sudah mungkin mencari-cari cara untuk menasihatin suami dan lain sebagainya gitu kan. Ya namanya wanita juga, dia mungkin ada puncak-puncak kemarahannya. Apalagi ini kan kaitannya kalau ngelihat tadi kan ada bayi yang ketendang. Ini luar biasa zolimnya ini. Aduh, Pak. Ya kan? Nah, mungkin ini yang menyebabkan dia mau nggak mau ya, akhirnya ya harus melakukan ini. Memang ya kalau dari sisi syariat ya, kita nggak bisa pungkiri ini ada hal-hal yang menyelisih syariat. Ya contohnya dia memposting dirinya dalam keadaan tidak berpakaian yang sempurna meskipun diblur. Kemudian yang kedua juga masalah-masalah seperti ini, kita misalnya lagi disakiti, itu tidak mesti setiap orang tahu. Kita tetap wajib membela diri kita, tapi bukan artinya setiap orang itu harus tahu. Setiap orang harus bela aku, nggak harus seperti itu. Kenapa? Karena tujuan kita membela diri, ya itu adalah memang kita ingin menjaga sesuatu yang Allah karuniakan untuk kita, dan aku hanya berusaha untuk apa? Untuk minta tolong kepada orang-orang yang memang bisa menolong gitu. Nah, jadi memang ya kasus ini viral lah. Sekarang memang kita berada di zaman ya semuanya untuk bisa mendapatkan perhatian ya harus viral dulu. Ya enggak? Semuanya harus viral dulu, apapun itu. Jadi harus viral. Nah, mungkin ini yang apa ya, mungkin jadi apa perhatian. Nah, jadi intinya gini Bang Der, kalau dari sisi menviralkan dengan menampakkan video-video tadi, tentunya itu suatu hal yang dari sisi syariat ada pelanggaran ya. Kalau itu melanggar dalam syariat ya kita tetap harus katakan itu melanggar. Cuman ya dari sisi lain ya, ketika kita tahu adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suami seperti ini, maka ya kita ya tentunya nggak bisa benarkan juga. Kita harus katakan itu suatu hal yang tadi seperti Bang Dedi katakan biadab itu. Apalagi sampai anak bayi ketendang-tendang itu kan. Ya, gitu. Saya paham sih insya Allah Ustadz. Maksudnya dalam hal ini yang dimaksud dengan Ustadz memang ya yang namanya terkait syariat dan lain sebagainya memang jelas ada dalilnya gitu kan. Perkataannya bukan kata Ustadz tapi kata Al-Quran dan Sunnah gitu, atau mungkin kata firman Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW gitu. Tapi mungkin dalam hal ini konteksnya sebenarnya yang masih Anda penasaran apakah menjadi maslahat atau tidaknya terkait dalam hal itu. Tapi ya biarkan saja, nanti kita serahkan kepada Allah ya Ustadz ya. Poinnya kan seperti itu. Jadi jangan sampai akhirnya juga teman-teman yang nonton tergiring opininya nih. Gara-gara mungkin sumbu pendek buat para oknum gitu, terus ngiranya bahwa ternyata Ustadz Abu Salma atau mungkin dari penjelasan dari kita berdua narasinya seakan-akan kita tidak membela istrinya. Bukan. Tapi yang saya pengen gali adalah bagaimana cara Islam memandang aja sih sebenarnya Ustadz. Dan batasan bagaimana seorang istri terhadap suaminya. Nah mungkin Ustadz bisa sampaikan juga terkait kenapa juga obrolannya Ana bawa ke sini Ustadz, mengenai bagaimana sebenarnya istri terhadap suami dan batasan atau mungkin ketaatan hal yang wajib. Mungkin yang seperti yang kita sering dengar kisahnya gitu terkait bagaimana cara mentafsir yang namanya ada seorang istri, si A misalnya. Nanti si A ini, istrinya ini, dia melakukan semuanya, dia ahli ibadah. Ya kan, hal-hal sholat wajib dia kerjakan, sholat sunnah dikerjakan, semuanya nggak ada yang putus. Istilahnya rukun Islam dikerjakan dengan sempurna lah. Bahkan sampai sunnah-sunnahnya. Tapi mungkin di ujungnya adalah dia tidak taat sama suaminya. Nah bagaimana nih nasib si istri A ini terhadap menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Atau mungkin si istri B, ya mungkin dia nggak begitu ahli ibadah, tapi yang namanya wajib ya dikerjakan gitu lah. Yang wajib ya wajib gitu hukumnya. Tapi mungkin dia juga jarang sholat sunnah, mungkin puasa sunnah dan lain sebagainya gitu kan. Memang tidak ada kewajiban juga di situ. Tapi mungkin dia taat
perintah suaminya. Nah, meskipun memang ada hal-hal yang tidak disukai sama istri tersebut gitu ya. Artinya bagaimana cara menggapai surganya Allah? Apakah dalam dua konteks ini sama-sama bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Ustaz? Nah, toib ya. Barakallahu fik ya. Allah barik. Jadi sebenarnya Bang Der ya, sebelum kita ngomong tentang istri, sebenarnya kuncinya kita ngomong dulu tentang suami. Oke. Karena sebenarnya kunci kebaikan di dalam keluarga itu ada pada pemimpin. Oke. Dan keluarga itu kan yang menjadi pemimpin suami kan. Iya. Nah, oleh karenanya yang Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban dari keluarga itu suami, imam. Akan ditanya tentang istri dan anak. Tapi istri nggak akan ditanya tentang suaminya. Tapi istri memang ditanya tentang anaknya. Ya kan? Jadi artinya memang yang punya andil besar di dalam hal ini adalah suami. Dan memang ya kalau kita perhatikan ya, kita ambil contoh nih misalnya. Ini kita coba bicara karena memang ada kesalah kaprahan yang seringkali muncul ya. Dikatakan bahwasanya Islam ini agama yang diskriminasi terhadap wanita. Padahal tidak sama sekali. Islam ini sangat memuliakan wanita. Contoh misalnya ketika Nabi SAW menjelaskan bahwasanya beliau diperlihatkan tentang isi neraka. Ternyata penghuninya kebanyakan kaum wanita. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, yakni bikufrihinna, karena kufurnya mereka. Yakfurna billah ya Rasulullah. Apakah karena mereka kufur kepada Allah? Bukan, yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada suami. Akhirnya masuk neraka karena kufur kepada suami. Dan Nabi menjelaskan bagaimana sih bentuk kufurnya seorang wanita terhadap suami. Dan ini Nabi menjelaskan, ya karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa, yang Nabi nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya. In huwa wahyu yuha, kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Artinya ini adalah ilmu yang memang berasal dari Allah untuk menjelaskan sifatnya wanita. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW ya, idza ahsanta ila apabila kamu berbuat baik kepada salah satu istrimu, ya kan? Sepanjang masa dahron. Kemudian kamu melakukan satu kesalahan, maka istrimu mengatakan kamu nggak pernah berbuat baik sama aku sama sekali. Kenapa? Ini bentuk kufur. Artinya istri itu cenderung ketika suami melakukan kebaikan dia lupa. Ketika melakukan kesalahan langsung teringat. Berarti ada pelajaran, ternyata tabiat asalnya wanita itu adalah makhluk yang memang ingin untuk diperhatikan dan diperlakukan baik. Makanya ketika suaminya berbuat baik, ya dianggap biasa sama dia. Wah. Tapi ketika suaminya melakukan satu kesalahan, teringat-ingat. Makanya wanita itu makhluk ahli sejarah. Ketika istri melakukan ketika suami melakukan salah ya, kita ini udah lupa nih, kamu ngulangin lagi. Loh, emang aku udah pernah ngelakuin? Iya, kamu tanggal 17 Agustus kemarin ngelakuin gini. Ya, Rob. Karena umumnya wanita seperti itu. Nah, hadis ini itu disalahpahami oleh sebagian orang. Katanya Islam itu kok diskriminatif ya sama wanita. Kenapa kok kok yang disudutkan wanita? Bahkan ada sebagian laki-laki menjadikan hadis ini untuk mengabuse wanita. Itu keliru besar. Jadi hadis ini ada dua nasihat untuk kaum laki-laki dan kaum wanita. Untuk kaum wanita, hadis ini itu adalah sebagai ilmu untuk melahirkan di dalam diri wanita itu yang namanya self-awareness, kesadaran diri. Contoh misalnya begini, ada seorang perempuan, dia belum pernah ngaji nih, ya kan? Kemudian dia tabiatnya ketika suaminya melakukan kebaikan dia lupa, ketika suaminya melakukan keburukan dia ingat. Kenapa? Karena dia kembali kepada tabiatnya. Tapi ketika dia ngaji, datang ke kajian, diingatkan ada hadis Nabi, ya Allah ternyata aku kayak gitu ya. Akhirnya kesadarannya muncul. Makanya ketika dia pulang ke rumah, dia minta maaf sama suaminya. Kemudian ketika suaminya melakukan kesalahan, dia belajar untuk apa? Untuk memberikan maaf. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena datang ilmu. Hidayah dari Allah. Jadi ilmu itu bisa menghadirkan yang namanya self-awareness, kesadaran diri. Jadi wanita-wanita yang seperti ini belajar, dia akan bisa membangun itu kesadaran dirinya. Sementara bagi laki-laki, hadis ini bukan dijadikan sarana untuk menyerang wanita, mengebis wanita. Karena kadang-kadang ada suami ya, istrinya misalnya marah-marah sama dia, kamu nggak pernah berbuat, kamu itu memang perempuan kufur, kamu itu masuk neraka aja kamu. Padahal yang tugasnya kita ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka, bukan malah nuduh-nuduh istrinya masuk neraka. Seharusnya apa? Hadis ini dijadikan sarana bagi suami. Ini ilmu loh dari Rasulullah. Istrimu itu tabiatnya seperti ini, agar kamu belajar lebih tasamuh, lebih toleran. Ketika istri ngambek marah, jangan ikut marah, gitu loh. Jadi
Seharusnya laki-laki itu ya ibaratnya kalau dikatakan, mohon maaf ya, ini bukan stigma, wanita dikatakan bersumbu pendek misalnya. Jangan sampai laki-laki itu nggak punya sumbu gitu loh. Jadi istrinya marah malah semakin marah, nggak habis istrinya ngambek ikut ngambek, bukan gitu. Seharusnya istri marah, istri ngambek, itu memang wanita ini kan makhluk yang dipengaruhi oleh hormon kan. Oleh mood dan lain sebagainya. Itu harus dikenali gitu loh. Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Artinya, oh ternyata ada tabiat-tabiat wanita seperti itu. Aku pemimpin, aku ini punya amanat, aku harus lebih baik dengan dia. Masya Allah. Lebih pemaaf. Kenapa? Karena secara praktek Rasulullah dan para sahabat bukan mengabuse wanita. Apa kata Nabi malah? Nabi mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian memberikan nasihat tentang wanita dengan cara yang baik. Bahkan juga dikatakan Nabi sampai menggambarkan irfaq bil qawarir ya, hendaknya engkau berbuat lemah lembut terhadap gelas-gelas kaca. Jadi kata Nabi SAW, wanita itu seperti gelas-gelas kaca gitu loh. Karena dalam praktek itu digambarkan oleh Nabi, ya, wanita itu harus diperlakukan dengan kebaikan. Bahkan dalam surat An-Nisa ya, Allah mengatakan apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Hunna itu mereka istri-istrimu dengan cara yang baik. Itu perintah Al-Quran dan itu perintah juga Rasulullah SAW. Artinya kita diperintahkan untuk memperlakukan istri kita dengan cara yang baik. Makanya siapa dari laki-laki muslim yang memperlakukan istrinya dengan cara yang tidak baik, maka sejatinya dia telah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia sudah berbuat kemaksiatan, kezoliman, kejahatan, keburukan dan seterusnya. Karena Islam itu tidak pernah memperbolehkan seorang laki-laki menyakiti wanita. Nggak boleh. Sekalipun ada hukuman pukul, baik terhadap istri ataupun anak, itu ta'diban laisa ta'dziban. Sebagai bentuk pendidikan, bukan bentuk penyiksaan. Di mana Ustaz yang boleh memukulnya seorang suami ke istri? Boleh tahu nggak edukasinya? Nah, jadi memang ya, dalam hal ini itu memang ada aturan di dalam Islam. Laki-laki itu sebagai pemimpin, dia boleh mendidik istrinya. Misalnya istri melakukan nusyuz. Nusyuz itu membangkang. Ya, diminta suami dia membangkang. Durhaka. Maka pertama nasihat. Apabila nasihat tidak diindahkan, maka hajar. Jadi diisolir. Jadi dicuekin. Iya, ibaratnya dia pisah kasur gitu kan. Pisah ranjang, ya kan? Tapi masih tetap aja dia mengulangi seperti itu, maka boleh istri itu diberikan hukuman pukulan, tapi pukulan yang tidak membekas. Di mana? Di kaki misalnya? Dan pukulan yang tidak di daerah-daerah yang dilarang. Kita nggak boleh menampar. Kita nggak boleh mukul di daerah-daerah yang bahaya, misalnya dada atau yang semisalnya. Jadi di bagian-bagian yang memang itu tidak membahayakan. Itu sebagai bentuk ta'dib. Ya. Ta'dib itu untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Nah, jadi kalau puncak-puncaknya kalau emang sudah kita lakukan itu semua, maka ya kita boleh misalnya kayaknya ini sudah nggak ada kebaikan, maka boleh istrinya ditolak misalnya. Ditolak kan udah dipukul tadi. Tapi posisinya, maaf Ustaz, yang video viral itu posisinya mukulnya bagaimana ya? Karena sensor ya. Itu di mana? Kan katanya nggak boleh menampar muka, tapi kayaknya bukan di muka tuh. Punggung boleh Ustaz? Itu mah udah bukan mukul ta'dib lagi. Enggak, ya kan nanya Ustaz. Ya, itu mah sudah nyiksa istri itu. Wah, biadab Anda Armor. Enggak, itu ketemu di jalan, tolong jangan alangin saya ya, Dimas. Tolong kalau ketemu Armor di jalan jangan alangin saya. Kenapa emang itu? Diapain? Ya, aduh serba salah gue jawabnya. Saya nggak boleh ikutan mukul juga Ustaz ya. Saya penjarain aja, serahin nama yang berwajib. Iya, sama punya utang Pak, miliaran. Utang miliaran ya, Bu. Hidup lu Mor udah ribet, lu bikin ribet Mor. Enggak, masalahnya yang kayak gini Bang Der bukan cuma satu orang. Banyak laki-laki yang mereka itu ternyata menyakiti istrinya. Meskipun dia sudah ngaji. Hatta yang udah ngaji. Masa sih Ustaz? Hatta yang udah ngaji. Kan bukannya udah ngaji, ya hidupnya tuh kayak ittaqillah ya akhi gitu. Gak ada jaminan, gak ada jaminan. Nggak, boleh tahu nggak Ustaz? Maksudnya emang Ustaz punya cerita, yang nggak usah disebutin namanya, tapi mungkin kisahnya aja Ustaz. Soalnya akhirnya menjadi pembenaran bahwa kalau udah ngaji itu berarti sudah sempurna Ustaz. Enggak. Gimana sih Ustaz? Ya subhanallah, bahkan sebenarnya Bang Der ya, itu kalau dari kalangan yang udah ngaji ya,
Ya tentunya kita tidak menghukumi semuanya ya, karena ada oknum-oknum ya yang nggak tahu ngajinya seperti apa. Itu ya bukan cuman KDRT, tetap yang namanya melakukan kejahatan seksual, ya perselingkuhan dan lain sebagainya itu ada juga. Jadi Udah ini hijrah tuh ya, Masya Allah. udah ngaji, bahkan ada ya seorang akhwat ya waktu itu yang sempat minta nasihat. Dia baru menikah nih. Dia baru menikah dengan seorang ikhwan, yang mana ikhwan ini tuh ngakunya dekat sama seorang ustadz kibar. Masya Allah. Gitu kan. Nah, terus kemudian setelah menikah, Ustadz terkenal lah ya. Ya, Oke. ustadz masyhur lah, ustadz populer gitu kan. Hmm. Kemudian setelah menikah, ternyata si akhwat ini dia kaget. Kenapa? Karena ternyata dia ini hampir setiap malam itu selalu VCS ya. VCS Yang itu apa? video-video callan gitu loh. Video call seks. Ya, katanya BO, open BO. pokoknya Video call seksnya. video call seks gitu loh. Oh, sama pekerja seksual gitu. Iya. Jadi dia apa sih namanya istilahnya? Ya, Menghibur, wanita menghibur. Pokoknya VCS-an gitu intinya. Ya kan? Nah, ini baru ketahuan setelah menikah. Jadi gitu. Dan dia bilang katanya ya dia tetap melayani istrinya dong kan gitu kan. Maksudnya dia tetap melayani suaminya, afwan. Ya dia tetap melayani suaminya, tapi suaminya tetap ya VCS-an, nggak kerja. Ngabisin waktu di rumah, yang kerja itu adalah istrinya. Ya Allah. Jadi seperti itu. Nah, terus dia waktu nasihatin suaminya bilang, ya ngomongnya kamu itu diem, kamu tuh cuma harus nurut aja sama suami dan lain sebagainya gitu kan. Nah, juga ya intinya dia diancam nggak boleh cerita-cerita. Ini aib gitu loh. Nah, kalau wanita ini dia ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh suaminya, itu tentunya akan menggerogoti mentalnya dia. Bisa kena gangguan mental bener-bener ini wanita yang seperti ini gitu loh. Kenapa? Karena dia menikah itu kan tujuannya untuk apa sih? Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Bukan malah ya sama suaminya malah disakiti, diporotin dan lain sebagainya gitu loh. Oke. Ya. Nah, dan ini cuman salah satu saja. Bahkan yang menarik lagi, Bang Der, Ana pernah di sebuah daerah di Sumatera. Di situ ada acara ya, kayak fair atau fest gitu kan, halal fest atau muslim fest di sana. Di situ ada sesi konsultasi. Ada seorang akhwat bercadar ditemani oleh ibunya. Kemudian dia minta waktu dan ibunya yang banyak cerita. Ustaz, tolong nasihatin anak saya. Kenapa, Bu? Dia bawa bayi. Ya, anak saya ini suaminya itu narkoba. Sekarang sudah dibui, udah di penjara. Ketika menikah itu anak saya itu sering digebukin. Tapi sampai sekarang ya, anak saya itu selalu ngirimin uang. Menunggu dia keluar. Suami ini keluar. Masya Allah. Saya tuh sampai pusing ini. Waktu anak tanya kan si istri ini, alasannya kenapa? Jadi dia masih mengharapkan kebaikan pada suaminya. Ana bilang, Masya Allah, anti baik sekali. Tapi anti punya hak. Tubuh anti punya hak, hati anti punya hak. Anak anti punya hak gitu loh. Apa yang diharapkan dari seorang imam seperti ini gitu loh. Udah gak bertanggung jawab. Kemudian dia melakukan kejahatan, menyakiti dan lain sebagainya gitu loh. Jadi malah kan kena hubungan toksis. Dan menurut Ana ini si akhwat ini kayak ada mungkin udah kena apa ya, ada semacam mental health gitu kan. Ada pasangan yang toksik gitu, jadi akhirnya dia mungkin udah kena toksisnya, apa sebutannya? Mental health apa sih? Ya pokoknya ada itu ya. Nah, jadi dengan orang yang menyakiti dia itu dia malah ada ketergantungan gitu loh. Sehingga sulit untuk abuse, apa namanya? Abusive Jadi apa sih? semakin disakitin, makin dia tuh kayak Semakin disakitin semakin merasa disayang. Ini maaf, kelainan. ya namanya mental health ya, namanya Kok semakin mental disakitin health. semakin sayang? kan setiap hari gue udah dipukulin, Terus? kalau gue gak dipukulin, dia ada yang kurang hidup ini. Kayak gini, misalnya gini. Ya, ada seorang laki-laki nyakitin istrinya habis-habisan, dipukul, kemudian dia tiba-tiba berbuat baiknya luar biasa. Maafin aku ya tadi ya, aku nyakitin kamu. Dia peluk-peluk, dia jalan-jalan, diajak makan bakso. Maafin aku ya. Besoknya ngulangin lagi, minta maaf lagi. Ngulangin lagi, minta maaf lagi. Luluh jadinya ya. Iya, Si cewek ya? jadi yang namanya perempuan yang tadinya marah diperlakukan baik lagi, akhirnya itu mempengaruhi jiwanya gitu loh. Dan ini ada yang dikhawatirkan, ada perempuan-perempuan seperti ini gitu loh. Kasihan. Padahal ya namanya seorang wanita ya. Padahal kalau kita bicara ya Bang Der, Ya, Ustaz. dalam Islam itu kan
ada perbedaan antara laki-laki sama wanita kan. Kalau laki-laki itu udah balik, itu sebenarnya kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sebenarnya selesai. Artinya sudah tidak ada lagi kewajiban untuk memberikan nafkah. Sebenarnya loh, asalnya idealnya udah nggak perlu lagi dikasih baju, udah nggak perlu lagi dikasih makan. Seharusnya anak ini udah dikasih skill untuk bisa mandiri. Ini yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi dahulu atau ulama-ulama salaf dahulu. Ketika usia belasan tahun mereka sudah menjadi laki-laki yang masya Allah. Nah, cuman kita berada di suatu zaman di mana kita nganggap mereka itu dewasa belum, anak-anak juga bukan. Akhirnya mereka dibayarin tuh sama orang tuanya. SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, nikah dibayarin. Akhirnya kan nggak ada kemandirian gitu kan. Iya. Nah, tapi beda sama anak perempuan. Anak perempuan ini mau nggak mau tetap menjadi tanggung jawab ayahnya sampai dia menikah. Makanya ketika bicara tentang pernikahan, kan beda. Nabi SAW ketika ngomong tentang pernikahan bagi laki-laki, itu kan Nabi cuman mengajarkan ya tentang ya laki-laki yang hendak menikah ya, maka dia hendaknya memperhatikan 4 hal dari wanita itu kan, yaitu li jamaliha, kecantikannya, ya kan, maliha, hartanya, kemudian nasabnya atau apa kedudukannya ya, atau kemudian yang ketiga agamanya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Memperhatikan agama. Itu bagi laki-laki. Tapi beda bagi perempuan. Kata Nabi SAW apa? Ya, idza atakum, apabila datang kepada kalian. Berarti ini untuk siapa? Untuk para ayah. Ya, orang-orang yang engkau tardawna dinahu wa khuluquhu. Orang-orang yang engkau ridho dengan agama dan akhlaknya. Nabi nggak cuma mengatakan engkau ridho dengan agamanya doang. Agama dan akhlaknya. Kenapa kok Nabi menyebutkan agama kemudian akhlak? Ya kan? Padahal kan kalau seharusnya kan idealnya seperti kata antum tadi kan, orang ngaji itu kan seharusnya kan bagus dong akhlaknya dong. Tapi kenyataannya kan enggak. Ya kan? Jadi orang yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Karena kenyataannya ternyata ada orang yang tampak religius, sering ke masjid, sering datang kajian, ternyata kalau udah ngutang susah bayar. Kemudian ternyata ketemu orang suka gibah, suka menghujat, mengumpat, kasar sama ibunya, kasar sama saudara perempuannya misalnya. Maka perhatikan pula akhlaknya gitu loh. Nah ini yang diperintahkan Nabi bagi para ayah. Kalau mau mencarikan suami, lihat agama dan akhlaknya. Jangan cuman lihat apa agamanya. Gantengnya. Bahkan Nabi nggak pernah ngomong tentang gantengnya. Bukannya katanya ada satu kisah mengenai kira-kira aku ingin menikah nih sama laki-laki seperti apa. Ya kan, apakah yang agamanya apa segala macam. Ternyata agama katanya nomor 4 Ustadz. Tapi yang pertama adalah mungkin keturunannya atau mungkin tampangnya atau mungkin itu seperti apa Ustadz? Enggak, itu yang bilang itu siapa? Enggak kan, bercanda-bercandanya kan begitu. Kan boleh kita nyari yang ganteng gitu. Ya boleh-boleh aja. Iya. Kan sebagai manusia kan kita boleh lah kan, kita dalam rangka untuk mencari hal-hal yang apa yang bisa membawa hal yang menyenangkan buat kita. Tapi ternyata ketampanan bukan segalanya. Demikian pula apa kecantikan bukan segalanya. Oh, berarti kita harus nikah sama yang semanhaj gitu, Ustaz. Ya, gimana, Ustaz? Ya asalnya memang ya kalau kita mau mencari pasangan itu yang sefrekuensi. Oke. Karena apa? Karena di antara salah satu kemudahan kita ya yang akan Allah berikan ketika kita berumah tangga dan kemudian kita punya anak, itu apabila kita sefrekuensi dalam agama, itu insya Allah akan ada kemudahan. Sekarang coba kalau beda. Misalnya yang satu menghalalkan musik, yang satu mengharamkan musik misalnya. Ya, ini kan beda kan? Jadi ibunya misalnya mengatakan musik nggak boleh, suaminya mengatakan boleh. Akhirnya anak bingung nih. Jadi mau ikut yang mana? Jadi ketika ada hal-hal yang beda dari orang tua seperti ini di dalam pengasuhan, itu dapat mempengaruhi perkembangan anak juga di situ. Makanya cari yang satu akidah, satu manhaj, satu pemahaman, itu tentunya akan lebih memudahkan kita di dalam perjalanan gitu loh. Tuh gitu Inong. Kok Inong lagi? Ya kan maksudnya kan siapa tahu kan Inong lagi mau dapat manfaatnya dengan ngaji di sini. Kalau Ustaz Abu Salma pasti Inong belum belajar nih, insyaallah. Tapi beliau keren. Dimas nih berarti jomblo-jomblo nih, Dim. Jangan ngasal Dim, milihnya Dim. Kemarin udah ke Saudi kan. Pak saya mau bismillah Pak cari calon menyempurnakan setengah agama. Masya Allah. Oh, jadi beliau mencari orang Saudi. Masya Allah. Adanya di Saudi tapi pilihannya nggak tahu nih. Ini agak rancu nih. Orang Saudi
atau jemaah travel umroh yang ke Saudi. Ah, itu kita nggak tahu tuh. Ya, artinya seperti itu Ustaz ya. Jadi dengan awalnya kita ngebahas mengenai sebenarnya kenapa sih bisa KDRT terjadi, ternyata satu persatu juga sudah dibahas, termasuk apakah seorang istri tidak menghulu atau tidak talak nggak mungkin juga ya, tapi bahasanya mungkin tidak menuntut cerai Hulu itu menuntut cerai. boleh nggak kalau memang ternyata saya bertahan demi anak, seperti yang berita yang beredar korban yang bernama Cut Nabila ya. Cut Intan Nabila itu kan terungkap selebgram Aceh sudah berkali-kali alami KDRT. Cut Intan Nabila berkatanya begini Ustaz, saya bertahan demi anak. Makanya 5 tahun itu salah satu faktornya adalah maksudnya dia bertahan untuk tidak khulu. Iya. Untuk tidak menuntut cerai. Meskipun disakiti berkali-kali gitu Ustaz. Nah, Toyib. Jadi gini ya, sebenarnya yang patut kita pahami ya, kita perlu ini ya, maksudnya meletakkan ya, karena tentunya orang yang mengalami dengan kita ya maksudnya tuh bukan yang benar-benar ngalami kan beda. Iya. Dan yang juga lebih tahu tentang pasangan kita kan adalah kita. Nah, jadi sama Bang Der. Waktu itu sempat ada seorang akhwat juga ya dengan orang tuanya waktu itu minta waktu ke saya untuk konsultasi. Oke. Ternyata suaminya itu ya pegila game online. Berjudi, minum khamr dan seterusnya. Intinya maksiat-maksiat dikumpulkan. Bahkan katanya sering meninggalkan sholat juga kan. Nah, terus saya tanya, apa yang menyebabkan anti ingin bertahan dengan dia? Alasannya sama, anak-anak. Katanya dia begitu. Padahal ini si bapak kalau udah marah, anaknya digebukin nih. Ya Allah. Anaknya dipukul dan ditendang gitu kan. Kalau udah emosinya meluap gitu kan. Nah, jadi yang saya sampaikan itu ya kurang lebih sama tadi di awal. Bahwasanya anti punya hak untuk berbahagia. Anti punya hak untuk dilindungi, dijaga. Ya kan? Kalau di dalam rumah tangga, suami udah nggak melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, apalagi dia bermaksiat, apalagi minum khamr, apa yang diharapkan dari ya seorang laki-laki yang minum khamr, yang nggak sholat, ya, yang melakukan keburukan, bahkan katanya sering main ke karaoke, pakai wanita LC dan lain sebagainya. Ya apa? Allah. Jadi yang mau diharapkan dengan laki-laki seperti ini itu apa gitu kan? Gitu kan? Nah itu saya sampai ngomong seperti itu gitu loh. Yang diharapkan apa? Jadi dia sampai bertahan sampai tahunan, 6 tahun atau 7 tahun menghadapi suami seperti ini, itu bisa bisa membuat jiwa ini benar-benar luka dan habis gitu loh. Dan kalau anti mengatakan ingin untuk menjaga anak juga jadi korban loh. Kenapa? Dia akan menyaksikan keburukan-keburukan yang ada dan itu bisa mempengaruhi sang anak gitu loh. Karena kadang-kadang memang yang namanya pernikahan itu kan suatu hal yang perlu kita pertahankan. Tapi kadang-kadang ada dalam kondisi-kondisi kita nggak bisa mempertahankan sesuatu yang sudah busuk. Kalau itu busuk kita pertahankan, maka kebusukan itu akan semakin menyebar. Dan itu bisa mempengaruhi kita dan anak-anak kita gitu loh. Nah, jadi yang saya nasihatkan adalah itu tadi. Nah, cuman memang sebelum saya menyampaikan ini, yang saya sampaikan ada 2 opsi. Dua pilihan. Pertama, kalau Anda masih di dalam hati punya keyakinan dan harapan yang kuat, suami Anda berubah, suami Anda mendapatkan hidayah dari Allah, dan dia bisa menjadi sosok yang soleh dan Anda bersabar, silakan. Berat. Atau yang kedua, Anda sudah mengalami selama 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan tentunya ketika Anda mengalami, pasti Anda juga menaruh harapan dong. Ada perubahan, tapi ternyata itu tidak kunjung datang. Gitu kan? Dan Anda sudah kehilangan harapan gitu loh. Bukan artinya benar-benar putus asa, memang hidayah di tangan Allah, tapi ini yang menjadi korban kita gitu loh. Ya, maka udah nggak ada lagi maslahatnya bersama dengan orang seperti ini gitu loh. Berarti tuntut cerai gitu ya? Iya, jadi kita kan nggak bisa langsung udah kamu ceraikan aja, enggak. Jadi memang yang paling tahu dia. Jadi ya kita sampaikan ya tadi. Artinya yang paling tahu tuh dia. Maksudnya dia memang ya harus mau nggak mau perlu untuk mengambil keputusan untuk dirinya. Dan yang kita nasihatkan adalah sebelum mengambil keputusan, ya tentunya jangan lupa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling istikharah dulu kan. Yeah. Kemudian juga minta nasihat dari orang-orang yang kita percaya supaya kita bisa lebih ajak. Kenapa? Karena ketakutan biasanya karena ternyata suaminya settled. Artinya settled kan banyak uangnya. Yeah. Kemudian dia disekolahkan di sekolah-sekolah
sekolah sunnah yang mahal katanya. Jadi kebutuhan-kebutuhan dipenuhin. Nah, dia bingung antara nanti kalau udah keluar pisah sama suaminya, dia takut masalah dunia ini gitu loh. Mudorot malah lebih besar, takutnya anaknya terbengkalai kalau suaminya udah nggak mau nafkahin lagi. Iya, kabarnya gitu. Nah, dan yang saya sampaikan adalah mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Artinya ketika sudah berpisah dengan suami pun, suami punya kewajiban tetap untuk menafkahi anak. Masya Allah. Gitu. Ya, inilah pentingnya yang namanya, yang pertama kalau tadi tarik kesimpulannya adalah teman-teman, ketika mau suami, mau istri mendapat masalah seperti ini, urusan rumah tangga, KDRT, apapun itu bentuknya, yang pertama minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi minta pertolongannya betul-betul yang di rumahnya, dalam artian misalnya di tanah suci. Ya kan, langsung di Ka'bah, di Multazam, di antara pintu Ka'bah dan juga di Hajar Aswad gitu kan. Itu kan salah satu memang upaya atau ikhtiar kita untuk agar bisa dikabulkan doa-doanya, Ustaz. Karena memang kita sebagai tamu Allah gitu loh, kita nyambut panggilannya dan seterusnya gitu kan, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nah, artinya gini, gimana kalau kita bikin satu perjalanan umroh yang seperti kemarin kita pernah bikin, Ustaz, ya, terkait teman-teman kita berangkat, apalagi sekarang isunya kan lagi kencang sekali di rumah tangga, KDRT apa segala macamnya. Yuk kita benahin bareng-bareng, termasuk saya pribadi. Jadi kita belajar di sana. Kayaknya lebih mantap lagi ya betul-betul mengadu di tempatnya langsung di tanah suci. Memang tidak ada mengalahkan kedua kota tanah suci gitu, Ustaz ya. Ada Mekah dan Madinah. Nah, jadi kabar gembira buat teman-teman semua, pastinya menjadi momen penting nih buat para pasangan suami istri, terutama pasangan suami istri yang muda, yang anaknya masih kecil-kecil, yang masih istilahnya butuh pendalaman-pendalaman seputar parenting. Terutama Ustadz Abu Salma juga memang fokus sekali di dunia parenting, fikih-fikih parenting. Mau nggak? Tentunya berangkat bareng-bareng nih. Ya, tentunya bersama Ustadz Abu Salma hafizahullah ta'ala, dan juga travel kasih umroh yang kapan itu, Bang? Insya Allah 12 November 2024. Masya Allah. Bukan Oktober ya teman-teman ya. 12 November 2024. Jadi 12 sampai 21, 10 hari lah hitung aja teman-teman. Sampai 21 biasanya. Ya, jadi kami mengajak buat, ya istilahnya kita membantu pasangan suami istri lah. Kemarin kita udah berangkat sama Ustadz Abu Salma, lanjut lagi ke berangkatan berikutnya kan Ustadz Zul, Karnain Sunusi dan seterusnya. Nah sekarang banyak yang rindu dengan Ustadz Abu Salma juga, karena memang di sana tuh kan Ustadz kan juga sangat luar biasa ya, seputar parenting, ya suami istri, membantu pasangan suami istri jadi bisa lebih honeymoon ke sekian kalinya, honeymoon sesungguhnya, healing di Al-Ula. Nah ini kan cocok. Kemarin kabarnya di Al-Ula banyak yang seru, Ustaz, banyak yang baru, Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah, seru sekali. Nanti kita bawa teman-teman semua. Tapi mohon maaf ada kabar buruk karena nggak bisa kita menangani untuk lebih dari 2 bis ya. Atau mungkin maksimal 3 bis lah. Jadi tentunya jujur kalau dihitung dari sekarang kayaknya tinggal sisa 2 atau 1 bis lagi, Ustaz. Nah jadi teman-teman pastikan amankan seatnya. Nggak perlu repot-repot, 5 juta aja udah bisa DP. Nah informasi lebih lanjut klik aja di deskripsi di bawah. Ada keberangkatan insya Allah di tanggal 12 November 2024. Sama-sama kita umroh sambil healing di Al-Ula. Mantap. Al-Ula masih dibuka, Ustaz. Nah jadi kalau Ustaz mungkin rindu ke Al-Ula, sebenarnya hukum di Al-Ula dibahas lagi. Udah sering udah dibahas. Kemarin sama Ustaz Abu Salma udah dibahas, Ustaz Zulkarnain Sunusi juga dibahas ya, hafizahumullah taala, terkait bolehnya ke Al-Ula. Para masyayikh juga sempat bahas. Jadi kayaknya udah lewat lah isu-isu seperti itu. Stigma-stigma negatif juga sudah kita tepis insyaallah. Gimana Ustaz? Iya. Tapi ini juga Bang, maksudnya banyak juga yang saya baca komen-komen. Ini kenapa sih healingnya kok di Al-Ula gitu kan? Oke. Kenapa kok nggak di Mekah dan Madinah healing gitu kan? Nah, kita bicara bahwasanya tentunya ya sebaik-baik healing kita adalah di tempat-tempat suci. Iya. Di tempat-tempat istimewa di Mekah dan di Madinah. Jadi ibaratnya Al-Ula ini sebagai bonus saja. Oh iya. Artinya apa namanya? Ini adalah tempat yang ya mudah-mudahan sih bisa semakin mengeratkan gitu kan ya, karena kita di Mekah Madinah kita lebih fokus untuk ibadah. Betul. Kita fokus untuk menghidupkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kita juga cari-cari waktu untuk ngaji, belajar ya. Nah jadi insya Allah ini juga bagi kawan-kawan sekalian yang mungkin nanya-nanya ini kenapa kok yang diangkat-angkat itu adalah Al-Ula. Sebenarnya ya tujuan kita melakukan perjalanan umroh itu untuk ibadah. Tentunya tempat yang paling istimewa adalah Mekah Madinah. Adapun yang lainnya itu cuma sebagai bonus saja. Iya. Taif bonus, Al-Ula bonus, misalnya ada di Jeddah juga itu semua bonus semua, dan itu ya tentunya bagian dari perjalanan travel ya, dan itu suatu hal yang sangat lumrah sih sebenarnya. Terus kemudian sedikit nih Bang. Ya, Ustaz. Tentang masalah kejadian yang terjadi nih ya. Ini mungkin juga nasihat untuk
yang mengalami hal seperti ini ya. Iya. Baik itu Cut Intan Nabila atau yang lainnya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan Anda pasangan, suami atau istri, ya, maka pasangan Anda itu asalnya karunia dari Allah. Ya. Tapi juga bisa menjadi ujian. Ya, makanya Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan kalian satu dengan yang lainnya itu sebagai cobaan. Atas birun, maukah kalian bersabar? Karena memang asal daripada pasangan kita itu ujian. Nah, sehingga kita dituntut untuk bersabar di dalam menghadapi ujian. Kemudian yang kedua, ya, Allah memberikan kepada kita ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan suami yang seperti ini, bahkan ada yang diuji dengan suami yang baik. Suami yang baik itu juga ujian loh Bang Dean. Ujiannya di mana? Kan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwasanya setiap jiwa akan didatangi kematian, Allah mengatakan apa? Wa nablukum ya bisyarri wal khairi. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jadi yang menjadi ujian itu bukan cuma kebaikan, bukan cuma keburukan maksud saya. Kebaikan juga ujian. Ujiannya di mana? Nah, bisa jadi nih ya. Contoh nih. Iya. Itu suatu hal yang bagus nih. Ujiannya di mana? Ada seorang wanita. Iya. Punya suami yang Masya Allah baik, soleh, ganteng, kaya raya. Nah, suami yang seperti ini menyebabkan wanita ini sangat sayang dengan suaminya. Ya kan? Sementara kita tahu bahwasanya selama kita di dunia, orang di sekeliling kita akan datang dan pergi. Oke. Bisa jadi ya Allah punya ketentuan, Allah wafatkan dia. Oke. Nah, wanita-wanita yang begitu sayang dengan suami seperti ini, ketika dia begitu tergantung kepada suaminya nggak ada, dia akan merasakan betapa dunia ini begitu sempit. Kenapa? Karena dia ketergantungannya kepada suaminya begitu besar. Beda halnya dengan wanita yang diuji dengan suami yang nggak baik. Maka ketika suami itu tidak baik, suami ini udah nggak menunaikan hak dan lain sebagainya, maka itu akan membentuk ya wanita ini dengan ujian ini malah menjadi wanita yang kuat. Kenapa? Karena muslimah yang kuat dia akan selalu mencari tempat bergantung dan tidak ada tempat bergantung yang lebih besar, lebih kuat, lebih daripada Allah. Sehingga akhirnya apa? Ketergantungan dia kepada Allah penciptanya lebih besar daripada ketergantungan dia terhadap suaminya. Berarti lebih baik dapat suami yang begajulan dan berandalan dong. Enggak kayak gitu juga. Kesimpulannya enggak gitu. Artinya yang saya sampaikan setiap orang itu punya ujian masing-masing. Oke. Allah akan menguji beda-beda. Ujian saya beda sama ujiannya Bang Dery, beda sama ujiannya Mbak Inong, beda sama yang lainnya. Jadi Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kondisi masing-masing. Yeah. Kemudian yang ketiga, ketika Allah menguji kita, siapapun kita, itu Allah pasti sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapinya. Gak mungkin kita diberikan Allah ujian di luar dari kemampuan kita. Kadang-kadang ada orang diuji kan, ya Allah kenapa engkau berikan aku ujian? Aku gak sanggup ya Allah, aku gak mampu. Padahal Allah sebenarnya ketika nguji seseorang itu pasti sesuai dengan kesanggupannya. Gak mungkin Allah memberikan ujian di luar dari kesanggupan seorang hamba. Dan tujuan Allah memberikan kesanggupan yang keempat itu sebenarnya untuk mengukuhkan, meneguhkan, menegarkan dan menguatkan kita. Makanya orang semakin besar ujiannya, dia itu akan semakin tegar, akan semakin kuat. Jadi mungkin ya seperti Cut Intan ya saat ini, mungkin dia dalam kondisi yang berat, sulit, 5 tahun dia bersabar. Di balik ujiannya itu, dia tuh akan menjadi wanita yang lebih tegar. Masya Allah. Wanita yang lebih kuat. Beda dengan wanita yang mungkin ya tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu loh. Nah, jadi wanita yang ujiannya lebih besar itu akan lebih tegar. Makanya manusia yang paling besar ujiannya siapa? Para nabi dan rasul. Ujian kita nggak ada apa-apanya. Para nabi dan rasul itu ujiannya dari Allah paling besar. Makanya mereka menjadi manusia yang paling tegar. Karena itu Nabi sampai mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Artinya ujian itu bentuk kecintaan Allah. Karena dengan ujian ini, contoh misalnya Cut Intan Nabila diuji dengan suami seperti ini. Yeah. Ketika orang diuji, hatinya itu akan merasa kalut, gelisah, takut, khawatir. Itu signal, tanda agar siapapun yang mengalami ini kembali kepada Allah. Inabah kepada Allah. Karena ketika dia kembali kepada Allah, itu akan memperkuat dia. Akan mengokohkan dia. Jadi di balik ujian itu insya Allah ada pelajaran-pelajaran besar. Itu akan semakin membuat
orang yang diuji itu sebenarnya itu semakin kuat, semakin tegar, semakin tangguh, semakin kokoh. Jadi gitu, beda sama yang suaminya perhatian, baik banget. Ujiannya besar. Kadang-kadang wanita seperti ini pamer-pamerin suaminya di media sosial. Oh, Inong, itakilah Inong. Nah, jadi ketika dipamer-pamerin, akhirnya datanglah perempuan-perempuan lain. Suaminya, masya Allah. Nah, bahaya lagi kan fitnah. Bahaya Inong. Upload di story, ya kan? Ya kan suaminya, ya itu dimasak saksinya di reels. Mukanya jarak dekat, makan dinner. Ya Allah Inong, istri saya aja selalu menutup muka saya ketika mau posting, misalnya di close friend. Saya nge-share muka bapak di mana-mana. Nah udahlah, jangan buka-buka aib orang. Kasihan si Inong. Ya nggak ada. Tuh hati-hati Nong, banyak yang hasad. Apalagi maksudnya, ya Allah. Apa laki saya ganteng? Iya mbak, emang. Enggak, maksudnya udah diumbar bahwa yang ganteng harusnya gitu loh. Enggak, tapi intinya adalah kita doakan kepada Inong. Inong, Cut Intan Nabila, semoga. Nah dari tadi kita belum dapat hikmahnya nih kan, ngasih tahu ke Cut Intan nih. Cut, panggilannya siapa sih? Intan. Cut. Bill. Cil, so kenal banget gue. Siapa sih panggilannya? Ya, Cut, pokoknya insya Allah Allah pasti kasih hikmah dan Allah gantikan. Kan katanya berpisah ya. Ya kan, maksudnya mudah-mudahan Cut dapat suami yang jadi lebih baik lagi, suami yang soleh. Iya kan katanya kalau udah berpisah kan kita doain yang baik, benar nggak Ustaz? Iya kan? Tak semudah itu. Emang kenapa? Dia kan kalau memang ternyata takdirnya adalah misalnya kayaknya Bang Dery sinyal nih. Bu Sarah. Saya lagi belain, saya lagi doain Cut Intan biar Cut Intan dapat suami yang baru lagi. Salahnya di mana? Iya kan? Ya semoga saja mudah-mudahan nanti dikasih suami yang soleh, suami yang nggak utang sana sini, suami yang nggak judol, suami yang nggak apalagi coba nonton video porno. Jadi jadi yang disampaikan Bang Dery itu sangat spesifik. Padahal kita sampaikan semoga Allah membalas dengan kebaikan dan Allah gantikan dengan yang lebih baik gitu kan. Iya, kalau emang udah usah level beda sih ya. Enggak, sebenarnya saya mau bilang, udah Cut, udah tobat deh. Minta sama Allah, ya, berdoa sama Allah. Tempat yang terbaik adalah insya Allah di depan Ka'bah nanti. Makanya daftar kasih umroh Cut, ujung-ujungnya gue jualan. Enggak, itu menarik. Boleh nggak Ustaz? Boleh kan? Iya, enggak, yang menarik itu ketika tadi Bang Dan ngomong tobat gitu kan. Loh, kenapa yang suruh tobat kok Cut Intannya, kenapa kok bukan suaminya? Pastinya suaminya juga lebih utama dipanggil tobat. Oh pasti. Cuman memang konsepnya begini Bang Der. Iya, gimana Ustaz? Kaidahnya itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 79. Oke. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Ini kaidah yang harus kita bangun di dalam semua kehidupan kita. Segala apapun dari kebaikan yang engkau peroleh, maka dari Allah. Katakan itu dari Allah. Oke. Artinya kita dapat nikmat, maka kita katakan hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Jangan kita katakan siapa dulu dong gue. Aneh gitu kan. Itu maksud Anda saya tadi bilang tobat tuh kan barangkali ada ujian-ujian tertentu kan Ustaz. Nah, sementara yang berikutnya wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Adapun keburukan yang menimpa kamu, maka itu dari dirimu sendiri. Artinya kaidahnya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpa kamu itu lantaran karena perbuatan tangan kamu sendiri. Ini kita sampaikan ya bukan dalam rangka untuk ya maksudnya bukan untuk menyalah-nyalahkan. Enggak. Ini bukan untuk kamu salah tuh gara-gara kamu tuh, bukan. Maksudnya betul. Enggak ada salah juga boleh bertobat aja kan. Betul ya. Ini adalah sarana ya bahwasanya ternyata Allah memberikan aku ujian. Itu nggak lepas dari kesalahan aku. Dan di balik ujian itu ada kafarah yang akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan aku, asalkan aku sabar. Amin ya Rabb. Gitu kan. Nah, jadi makanya memang ketika ada ujian kita diperintahkan untuk apa? Untuk sabar, dan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita banyak berusaha untuk memperbaiki diri. Kenapa sih? Karena ternyata mau kita akui atau nggak akui, siapapun dari wanita ya yang dia diuji dengan suami-suami yang dikatakan tadi apa tadi? Biadab memang nih si Armor nih. Ya. Nah, itu sebenarnya juga nggak lepas dari kesalahan kita. Kenapa? Karena tetap dia pilihan kita loh. Kita mau nikah dengan dia gitu loh. Nah, berarti ini bagian dari memang ya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Karena dia udah nikah dengan kita, ternyata kita mengalami hal-hal yang buruk, dan itu juga nggak lepas dari kesalahan aku. Sekarang momen aku lebih memperbaiki diri, dan momen aku harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya insya Allah ada hikmahnya. Masya Allah, amin ya Rabb. Insya Allah. Dan itu bagus sih ketika bisa belajar untuk lebih
mendekatkan diri kepada Allah. Karena di balik ujian itu, ya seorang hamba itu memang diharapkan dia lebih memperbaiki koneksinya dengan Allah. Ya, dan siapa yang memperbaiki koneksinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki koneksinya dia dengan siapapun. Masya Allah. Insya Allah seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Terus kalau kita lihat dari kasus seperti ini, bagaimana dengan nasib anaknya, Ustadz? Nah, artinya kan tadi anak pertama, kan anak kedua, anak ketiga yang terakhir yang masih bayi ya. Nah, artinya kan sekarang misal Cut Intan Nabila ini kan harus memang memperjuangkan ya. Ya, misalnya qadarullah harus sendirian gitu ya. Bagaimana tips cara memilih sekolahnya nanti ke depannya? Tiba-tiba sekolah. Iya dong, ya kan maksudnya kan Anak ketiga. iya, kasihan Ustadz. Maksudnya kan dia nggak tahu kan, jangan-jangan kan nanti ujung-ujungnya anak ini ketika menjadi anak yang soleh, cowok-cowok semua misalnya, bisa mengantarkan kan ada yang tidak terputus ya, salah satu atau mungkin dari 3 amal yang akan sampai hari kiamat pun kita nggak akan pernah hilang ya. Salah satunya doa yang anak soleh. Nah maksudnya kan siapa tahu dari seperti ini dizolimin, tapi anak-anaknya yang terus mendoakan ibunya mungkin begini apa segala macamnya ke depannya, sehingga ibunya juga ditempatkan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apalagi kan Ustadz juga punya sekolah gitu kan, Masya Allah. Wah, nanti apa namanya, nanti kira lagi iklan lagi. Enggak kan, ini kan dari anak Ustadz. Karena anak kepikir ya antum kan memang punya sekolah, faktual Ustadz. Lagi anak-anaknya juga korban traumatis kan. Iya, anak-anaknya. Ya. Iya. Kayak gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Nah, jadi sebenarnya begini ya, sebenarnya sebelum kita ngomongin sekolah, Iya Ustadz. ya kita ngomongin dulu tentang rumah dulu. Karena rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Oke. Dan rumah sejati bagi anak itu bukan house. It's not a house, but it's a home. Oke, bedanya apa Ustadz? House itu ibaratnya bangunan. Iya. Home itu adalah rumah, dan rumah anak itu sebenarnya orang tuanya. Jadi dimanapun orang tuanya berada, maka itulah rumahnya. Bukan sekedar bangunan. Maka betapa banyak rumah yang mewah, yang megah, tapi orang tuanya jarang ada di rumah. Maka ini sebenarnya bukan rumah bagi anak-anak, karena rumah sebenarnya bagi anak-anak itu adalah orang tuanya sebenarnya. Makanya orang tua yang hadir di dalam pendidikan. Nah, tapi sekarang misalnya qadarullah wa masyafa'alah, ada orang-orang yang nggak mau hadir, bapak yang nggak mau hadir, anak-anak fatherless, bapaknya ada tapi dia nggak mau hadir, nggak mau peduli, bahkan menyakiti anak-anaknya. Ini memang ujian besar bagi sang anak tadi. Ya, nah oleh karena itu, ya sekali lagi ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan ujian termasuk kepada anak-anak, ini kan anak-anak jadi korban ibaratnya kan. Tapi sebenarnya di balik itu ada hikmah-hikmah besar sebenarnya. Kita tahu ya, anak-anak kecil sebelum balik, dia itu dalam kondisi yang baro'ah, artinya terlepas dari dosa. Ketika dia berbuat keburukan, Allah nggak akan menyiksa dia, nggak akan memberikan dia dosa. Nah, tapi di balik itu, orang tua yang harus mengarahkan dan membimbing si anak ini tadi gitu loh. Dan ini memang PR besar, misalnya bagi Cut Intan atau yang lainnya, wanita-wanita yang mengalami hal-hal seperti ini. Maka ya, siapa di antara suami istri ini yang paling waras? Karena yang satu kan tentunya ada yang sakit kan. Nah yang paling waras, maka itu adalah kesempatan yang Allah berikan agar dia bisa menggandeng, menjaga anak-anak ini. Kenapa? Karena anak-anak ini dengan sebab orang tua dia hadir di Darul Imtihan ini, negeri ujian ini. Dan kampung halamannya adalah surga Allah. Maka kewajiban kita adalah menghantarkan kembali dia pulang ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karenanya yang wajib bagi kita sebagai orang tua adalah kita berusaha untuk apa? Untuk mendampingi dan membersamai anak kita sebaik-baiknya. Ya, karena dengan pendampingan kita, selama itu dengan ilmu kita terus belajar, ya, kita didik dia dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu bisa menjadi sebab anak yang soleh. Dan ketika dia menjadi anak yang soleh, di antara tanda anak soleh, dia selalu mendoakan orang orang-tuanya. Amin ya Rabb. Jadi sebenarnya itu Bang Der. Jadi intinya kadang-kadang ada ketakutan nih dari wanita-wanita yang misalnya dia ditinggal suaminya atau suaminya udah nggak bertanggung jawab. Bagaimana anakku? Bagaimana dengan diriku gitu kan? Iya. Maka sebenarnya Allah akan menjamin rezeki siapapun itu, asalkan kita yakin dengan Allah. Dan Allah sudah sebutkan ya, kuncinya ada pada takwa. Ya kan? Seperti yang Bang Der sering sebutkan tadi itu. Apa tuh? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, surat At-Tolak itu. Gimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah pasti akan memberikan dia jalan keluar. Pasti, ini janji Allah, enggak mungkin Allah itu menyelisih janjinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Memang awalnya berat,
ada ketakutan, dan ketakutan atas rezeki itu kebanyakan dari syaitan. Ya. Dan kita diuji oleh Allah sejauh mana keyakinan kita dengan Allah. Makanya asalnya wanita itu memang dia itu di rumah, nggak perlu bekerja, dinafkahi oleh suami. Tapi ada kondisi-kondisi di mana ada wanita-wanita yang tidak dinafkahi, mau nggak mau dia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini ya Allah akan berikan jalan keluar asalkan kita terus yakin kepada Allah dan terus meminta kepada Allah dan kita berusaha. Bagi wanita itu ya insya Allah banyak jalannya. Ya sebenarnya sebelum dia berusaha Bang Der, sebenarnya juga bisa ya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hadirkan laki-laki lain yang bertanggung jawab kayak Bang Dery misalnya. Contoh. Ya. Atau kemudian yang kedua misalnya dia juga dia misalnya kembali lagi ke ayahnya kalau masih ada gitu kan. Okay. Atau ke abangnya. Ya sebenarnya dari saudara laki-laki dia yang juga punya tanggung jawab terhadap adik perempuannya ini. Atau ayahnya kalau masih ada dan masih mampu juga tanggung jawab sampai dia bisa settle lagi sendiri. Intinya ala kulli hal, bagaimanapun kondisinya, insya Allah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Asalkan dia terus berusaha. Nah, jadi yang penting bangun dulu rumahnya. Baru kemudian setelah itu dia boleh mencari mitra, partner. Dalam hal ini sekolah. Jadi cari sekolah yang memang sevisi, semisi, sefrekuensi gitu kan. Jadi jangan nyari sekolah kita cuma nyari tempat penitipan anak. Ini keliru lagi nih. Kalau kita mencari tempat penitipan anak, jadi akhirnya muncul lagi yang viral waktu itu. Oh, yang di Depok, daycare ya kan? Yang konten kreator, influencer parenting. Nah, ini juga tuh. Iya. Rame juga kemarin, malah dihajar habis-habisan juga anak orang. Anak orang kan? Iya, Anak orang apa anak dia sih? anak orang. Ya. Anaknya klien. Ya, Rob. Gitu. Ente nggak berbanding lurus sama personal branding ente, bingung. Iya. Alhamdulillah karyawannya baik. Iya, itu karyawannya yang buka CCTV ya. Gimana sih? Aduh. Soalnya memang ini kadang-kadang kita ya sebagai orang tua ya, kita ini gimana ya? Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah membuat ini ya bimbingan dan aturannya. Asalnya itu yang berkewajiban mencari nafkah itu suami. Istri yang paling utama adalah dia itu menjalankan peran utamanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Itu profesi yang paling mulia. Masya Allah. Tidak ada profesi yang lebih mulia dari seorang ibu rumah tangga. Inong berarti pahalanya banyak banget. Jangan lagi gitu. Ya nggak bener loh maksudnya saat Inong kan produser, manajer di sini. Terus sementara begitu pulang ke rumah dia harus jadi ibu rumah tangga. Masya Allah. Pahalanya dikoleksi orang koleksi mobil antik, mobil jadul. Inong koleksi pahala loh. Masya Allah. Inong. Iya. Masya Allah. Priko laginya. Iya. Nah, jadi itu profesi yang paling mulia itu seorang ibu rumah tangga. Nah, cuman kadang-kadang yang saya herankan ya, ini tanpa ada bermaksud untuk menghukumi atau menjelek-jelekan. Kadang-kadang ada keluarga suaminya udah kerja, sudah memadai, istrinya juga bekerja. Bukan artinya wanita nggak boleh bekerja. Wanita boleh bekerja asalkan sesuai dengan koridor-koridor syar'i. Tapi ketika wanita itu bekerja, ternyata akan ada resiko dan konsekuensi. Dia mau nggak mau harus meninggalkan anak kalau punya anak nih. Terutama ketika punya anak. Dia harus meninggalkan anak. Sementara anak ini amanat dari Allah. Coba antum ya Bang Der. Iya. Misalnya antum ada atasan antum nih atau ada klien antum nih. Iya. Dia besok mau ke Singapura misalnya. Iya. Dia ngomong, "Der, gue mau ke Singapura, gue nitip mobil gue, Der." Iya. Ya kan? Oh iya, siap. Nah, kira-kira sama Bang Dery mobilnya dipakai asal-asalan nggak? Ya, atau dijaga? Kan punya orang. Punya orang kan? Iya. Artinya kan kita berusaha jaga kan? Iya. Nah, kalau menurut Bang Dery, mobil itu udah dititipin ke Bang Dery titipin lagi ke Inong misalnya. Masa nah, gitu? Etis nggak? Ya enggak lah. Nggak etis kan? Nah, padahal kita ngomong mobil nih, Iya. benda mati. Oke. Lantas bagaimana dengan titipan Allah? Anak itu kan bukan milik kita. Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada kita. Dititipkan kepada kita orang tuanya. Artinya Allah itu menentukan kita yang paling layak untuk mendidik dia. Tapi malah kita titipan Allah ke yang lainnya. Ditinggal kerja. Inong resign. Jangan. Nah, ini itu aja maksudnya. Ini cuman sebagai gambar ilustrasi aja. Nah, jadi berarti titipan Allah ini seharusnya yang paling berhak menjaga siapa? Kita kan? Iya.
Dan Allah ketika memberikan amanat kepada kita, sekali lagi, Allah sudah memberikan kepada kita itu kemampuan. Nggak mungkin Allah memberikan amanat tanggung jawab di luar kemampuan kita. Iya. Berarti itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tinggal bagaimana kita bangun mindset. Seringkali itu bukan masalah mampu, mau atau nggak mau. Bukan mampu dan nggak mampu. Mampu insya Allah mampu. Cuman mau atau nggak mau. Makanya kadang-kadang anak dititipin ke orang tuanya. Orang tuanya ini udah ngebesarin kita nih. Dititipin lagi cucunya. Nah, akhirnya orang tua udah tua, capek, kan beda. Atau dititipin ke babysitter, atau di daycare dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ini tentunya juga nasihat tadi. Sebenarnya tentunya ya kita harus hati-hati ya ketika milih daycare. Apalagi ada kejadian kemarin itu kan suatu hal yang tentunya buat kita sedih. Tapi di sisi lain juga ini menjadi pelajaran buat kita semua sebagai orang tua. Masya Allah. Artinya kita itu diingatkan, anak itu adalah amanat bagi orang tuanya. Anda masa artinya begini, anak yang kita sayangi, kita titipkan, kebanyakan itu kan kita nggak kenal di daycare itu siapa, orangnya siapa. Jadi kita seakan-akan yakin, kita percaya karena kita tahu ini ada namanya seperti ini, ada testimoni seperti ini. Seakan-akan kita tuh gambling untuk meletakkan anak kita yang masih kecil, masih bayi di tempat-tempat seperti itu. Bukan artinya ini saya ingin menyudutkan bahwa semua daycare salah gitu ya. Semua daycare seperti itu tidak. Ya tentunya kan memang ada kondisi-kondisi ya di mana misalnya ada orang tua yang memang mau nggak mau kerja, dia perlu cari daycare yang benar-benar bisa menjadi partnernya dia. Karena intinya sebenarnya kita mencari daycare, mencari sekolah itu mencari mitra, partner. Kayak Bang Dery lagi usaha, ketika mau cari partner kan pasti kan pilih-pilih kan. Nggak mungkin langsung asal, ini langsung kita pilih kan. Pasti kita coba cari track recordnya, kita cari dia. Yang penting adalah dia satu visi sama kita nggak sih dalam usaha gitu kan. Nah juga sama. Jadi kita pun juga dalam masalah pendidikan anak juga jangan main-main. Ini bukan barang ini. Ini adalah titipan Allah gitu loh. Berarti kita harus menjaga supaya anak ini ya misalnya kita pun mau nggak mau ya kita terpaksa menitipkan dia. Itu bukan cuma sekedar nitipin. Kita sedang bekerja sama daycare ini ya selama beberapa waktu di mana kita nggak ada. Tolong ini ya dia titip. Nanti ketika dia balik maka kembali lagi dia harus meluangkan waktu bermain sama anaknya. Berarti ada beberapa tahap ya Ustadz ya, makanya contohnya hati-hati memilih mitra, memilih sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Siapa orang pemiliknya, di mana harus dicari tahu. Betul. Cari tahu, Masya Allah. Nah kalau anak pengen cari tahu terkait sekolah antum, itu kan sempat lama sekali bertahun-tahun ya. Terus akhirnya kan kita mau cari tahu lagi, kesulitan mencari sekolahnya Ustadz Abu Salma. Kan sempat pindah Ustadz. Nah ini juga akhirnya kita mau cari tahu lebih lanjut termasuk kurikulum-kurikulum yang ada di dalamnya Ustadz. Nah boleh tahu nggak sekarang sekolah antum itu posisinya, dan kita buka sama-sama aja di Google Map kalau memang ada, atau mungkin ada akun sosial medianya. Dan kurikulum-kurikulum seperti apa yang akhirnya Ustadz coba kerahkan yang ada di sana. Sembari kita buka dong Dimas. Ya, coba. Anakteladan.id sih. Anak teladan.id. Kalau Instagramnya sekolah.anakteladan. Sekolah.anakteladan. Karena yang tanpa dot itu dibajak. Masih belum balik sampai sekarang. Dibajak. Itu followernya udah banyak sebenarnya. Lah, coba insya Allah dibantu. Inong katanya pakar IT, Inong. Coba mungkin jadi masih belum balik. Nah. Oh, yang ini ya Ustadz ya? Iya. Nah, coba mana Haji Dimas? Ini baru pulang umroh Ustadz. Haji Dimas panggilannya, Masya Allah. Haji Torik. Haji Dimas 3 bulan, Haji Torik kan 2 bulan. Coba, mana Pak Haji? Oh, ini dia nih, udah keluar nih. Ya. Sekolah Anak Teladan. Iya. Nah. Oh iya benar, diasuh Ustadz Abu Salma ya. Di mana nanti coba kita kupas lebih dalam. Jadi gimana Ustadz sebenarnya kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah ini? Ya, jadi sebenarnya gini Bang Der, sedikit cerita. Ini kita bikin sekolah ini sebenarnya ada teman kita yang mungkin antum juga kenal lah. Siapa Ustadz? TW. Oh, Teguh Wisnu. Iya. Waduh, my friend itu. Jadi dulu di Bintaro kan kita ada komunitas nih, ya, jogging bareng dan sebagainya. Oke. Terus dia sempat curhat, Ustadz, aneh mau nyari sekolah buat Adam nih, sekolah yang maksudnya yang nggak ada nyanyinya, maksudnya nggak ada musiknya, yang ngajarin adab, akidah gitu kan. Masya itu susah Allah. Gitu kan. Nah kemudian Ana sempat nyeletuk aja, bikin aja sekolah bang. Gak lama kemudian dia seriusin, nelpon, ngontak, Ustadz kita bikin sekolah yuk. Nah akhirnya dari situ kita bikin sekolah. Masya Allah. Dan awalnya kita bikin KB, kelompok bermain, karena udah ada TK kan. Nah tapi ternyata setelah KB orang tua minta adanya TKA dan TKB. Jadi akhirnya kita bikin memang sementara masih anak usia dini. Kita fokus ke anak usia dini karena memang ya masih sebatas itu ya kemampuan kita. Dan menurut kita usia paling krusial, dan ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh ulama-ulama kita dan para ahli, yang paling mendasar dari perkembangan manusia yang membentuk kepribadiannya itu adalah usia dini.
Makanya itu yang Syekh Muhammad Said Ruslan, atau tahu kan? Ya. Ya kan? Tahu. Syekh dari Mesir ini. Tahu. Beliau Syekh punya Ruslan. kitab judulnya Tarbiyatul Aulad ya ala Dhau'il Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah. Beliau di dalam kutayibnya itu menukil ucapan Sigmund Freud. Nih bayangkan nih. Seorang ahli psikologi non-muslim kan? Nah, di mana Sigmund Freud mengatakan bahwasannya ya kelainan-kelainan kejiwaan mental manusia itu diawali dari 7 tahun pertama kehidupan. Oh. Itu. Nah, kemudian itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan. Apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud sudah didahului oleh Nabi kita yang mulia alaihissalam. 14 abad yang lalu. Hadis tentang masalah perintah salat. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Perintahkan anakmu salat 7 tahun dan pukul kalau nggak sholat 10 tahun. Dan itu pukulannya bukan pukulan sembarangan. Tentu ada kaidahnya. Bukan pukulan kayak armor kecil Intan Nabila itu bukan. Bukan ya. Oh, ya. Nah, sorry. dari hadis ini sebenarnya itu banyak sekali faedah-faedahnya. Nah, dari situ ini sebenarnya mengandung isyarat larangan bagi orang tua memukul anaknya di bawah 10 tahun. Coba kadang-kadang kita punya anak. Ada teman anaknya 6 tahun nggak sholat dikeplek. Padahal kata Nabi wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u ashrin. Kalau nggak sholat, boleh dipukul 10 tahun. Tapi ternyata di bawah 10 tahun banyak ternyata teman-teman kita mukul anaknya. Kenapa? Karena ternyata ada hikmah besar. Siapa yang menyakiti anak-anak kecil sebelum waktunya itu ternyata bisa membangun trauma dan bisa mempengaruhi perkembangannya dia berikutnya. Makanya kalau ada anak-anak sekarang mengalami gangguan kecemasan, gangguan mental dan sebagainya, itu biasanya karena 7 tahun pertama kehidupan. Ini menjadi usia krusial. Ibaratnya kita membangun. Kalau kita bangun rumah kan yang kita bangun apanya dulu? Pondasi kan? Pondasi. Nah, ini kita bangun pondasi manusia. Apabila pondasinya ini lemah, maka bangunan berikutnya juga akan lemah. Nah, inilah fase kita membangun akidah. Nah, maka dari situ intinya kita akhirnya membuat sekolah anak teladan. Masya Allah. Dan ya tentunya kita nggak berusaha tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihissalam. Tapi kita kombinasikan dengan memperhatikan tumbang anak. Tumbang anak? Tumbuh kembang anak. Oh, saya pikir kok anak jadi ditumbangin gitu. Tumbang anak, tumbuh kembang memperhatikan anak. Tumbuh kembang anak. Kenapa kita perlu memperhatikan tumbuh kembang anak? Ini udah ada isyarat di dalam agama kita. Karena ternyata tanpa ada maksud sama sekali untuk maksudnya menyinggung sekolah-sekolah lain. Tidak ada sama sekali. Tapi ada ternyata sekolah-sekolah Islam, apalagi yang berlabel sunnah, tidak memperhatikan ini. Jadi anak itu cuman dikumpulkan, diajarkan misalnya langsung kalistung, hafal Quran dan lain sebagainya ya. Karena gambaran-gambaran konvensionalnya seperti itu, tanpa memperhatikan tumbuh kembang anak. Padahal memperhatikan tumbuh kembang anak itu bagian dari hikmah di dalam mendidik. Karena namanya konsep hikmah itu adalah konsep agama kita. Makanya kita belajar dari Luqman, yang Allah karuniakan kepada Luqman itu spesial kelebihan Luqman adalah Allah berikan kepada beliau hikmah. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Dan sungguh kami telah karuniakan kepada Luqman itu hikmah. Dan hikmah ini itu mengharuskan kita itu ketika berinteraksi dengan orang itu harus sesuai dengan kondisi orang tersebut. Makanya kita kalau ngomong harus sesuai dengan tingkat akal orang tersebut. Itu hikmah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan makna hikmah adalah fi'lun ma yambagi. Melakukan sesuatu yang tepat. Artinya sesuatu yang tepat berarti harus ada apanya? Ilmunya kan? Iya. Alal wajhil ladzi yambagi. Dengan cara yang tepat. Punya ilmu tok enggak cukup. Karena harus dilakukan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar berarti harus ada apanya? Harus ada metodologi, kurikulum, manhaj, cara. Berarti harus ada cara. Ya kemudian ya fil waqtil ladzi yambagi, di waktu yang juga tepat. Berarti harus lihat momen dan timing. Itu hikmah. Ya, jadi kalau memang dibahas cukup panjang, cuman singkat ceritanya itu ada salah seorang ulama besar Al-Jazair bernama Syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi. Ya semoga Allah merahmati beliau. Di dalam kitab beliau Al-Athar, ketika beliau mengkritisi para pendidik dan orang tua yang kaku, yang keras. Ya, itu beliau jelaskan bahwasanya di antara hal yang harus dimiliki oleh segenap orang tua adalah harus memiliki pengetahuan tentang muyulul atfal. Muyulul atfal itu kalau makna letterleknya itu adalah kecenderungan anak-anak. Kecondongan anak-anak. Ya, kita sebut mungkin di zaman ini adalah ilmu psikologi anak. Iya. Atau ilmu tumbuh kembang anak. Kenapa? Karena anak itu punya sifat di tiap fasenya. Makanya mungkin kalau Bang Dedi pernah belajar ya tentang pengklasifikasian usia.
Ya, ada teori-teori macam-macam. Itu agama kita udah sempurna. Ulama-ulama kita udah menjelaskan, dan itu seringkali ya dengan konsep-konsep yang ada yang modern itu nggak jauh beda. Contoh misalnya Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, itu beliau sudah mengklasifikasikan manusia mulai dari rahim, janin sampai meninggal dunia. Wow. Itu sudah diklasifikasikan fasenya. Nah, cuman sekarang kita lihat di fase anak aja. Yeah. Mulai dari berada di rahim disebut dengan fase janin. Ketika dilahirkan sampai usia 2 tahun disebut fase sobi atau sibian, bayi, toddler. Bayi apa ya? Apa? Bayi Baby? mungkin Apa? ya. Kalau toddler di atasnya ya. Toddler di atasnya, pokoknya bayi. Jadi 0 sampai balita lah. Ya, bawah 5 tahun dong Bang gitu. Enggak, intinya ya Coba tanya istilahnya. Cut Intan Nabila kan itu bener kan bayinya segitu kan umurnya kan? Iya. Nah, itu Born itu mah. ya. Newborn. Ya, jadi 0 sampai 2 tahun. Newborn. Kenapa kok sampai 2 tahun? Ada isyaratnya di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu ya, di dalam surat Luqman ketika Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah mengistimewakan ibu. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya mengandungnya semakin lama semakin berat, semakin payah, dan menyapihnya fi amaini 2 tahun. Jadi disapih selama 2 tahun. Asih. Ya, jadi itu disebut bayi. Nah, kemudian 2 sampai 7 tahun disebut dengan yafi'. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yafi'. Kenapa sampai 7 tahun? Ada isyaratnya dari hadis Nabi. Muru auladakum bisolah, perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Nah, berarti 2 sampai 7 disebut yafi. 7 sampai 10 ya. Afwan, koreksi. 2 sampai 7 tahun disebut gulam. Gulam. Ya, makanya Nabi sering kali kan ketika memberikan nasihat kepada anak kecil kan, gulam. Ya. Nah, itu 2 sampai 7 tahun. 7 sampai 10 baru disebut dengan yafi. 10 sampai 15 atau balik baru disebut hazawar. Hazawar itu usia prabalik. Ini istilah yang disebut oleh Jundub bin Abdillah. Beliau pernah mengatakan kunna ghilmanan hazawiratan ma'an Nabi SAW. Aku pernah ya kanak-kanak hazawiroh bersama dengan Nabi. Hazawiroh kata para ulama adalah usia mendekati balik 10 sampai 15 10 sampai 10 ke atas ya sampai 15 tahunan. Jadi menjelang balik. Jadi gitu. Dan beliau menerangkan dan kami mengambil iman dulu sebelum Al-Quran. Itu konsep tentang al-iman qabla Al-Quran. Konsep yang diterangkan oleh sahabat Jundub bin Abdillah. Artinya ternyata ulama kita itu sudah begitu detailnya mengklasifikasikan usia. Kenapa sih tujuannya usia ini diklasifikasikan? Karena tiap fase itu ada karakter, ada sifat. Nah, makanya tiap sifat yang berbeda ini mengharuskan kita melakukan approaching pendekatan yang nggak sama. Contoh misalnya nih Bang Der. Ya, Ustaz. Ada sebuah buku ditulis oleh Syekh Ahmad Nasir At-Toyar. Judulnya Kaifa Turabbi Abna'aka. Bagaimana Anda mendidik anak Anda. Ada 32 kaidah. 30 kaidah pertama itu kaidah wiqayah, preventif. 2 kaidah terakhir adalah kaidah ilaj, kaidah kuratif ketika anak bermasalah. Itu cuma 2 kaidahnya. Tapi yang 30 kaidah awalnya itu adalah kita membangun prevent agar anak tidak kena masalah gitu kan. Nah, kaidah pertama, beliau mengambil quote, la'ib ibnaka sab'an wa adibus sab'an wa sahibus sab'an. Bermainlah dengan anakmu di 7 tahun pertama, ta'dib didik di 7 tahun kedua, bersahabat di 7 tahun ketiga. Ini ucapan disandarkan kepada Sayyidina Ali, tapi ternyata bukan. Tapi di quote benar, sahih. Jadi di 7 tahun pertama itu ternyata adalah marhalatul la'ib wal marah. Itu fase bermain. Nah, terus sedikit ya, Bang Dan nyinggung. Kenapa sih Nabi SAW itu memerintahkan anak sholat 7 tahun? Ternyata ada hikmahnya. Esensi dan substansi dari sholat itu apa sih? Di antaranya adalah tumak nina dan khusyuk. Tumak nina itu rukun sholat, khusyuk adalah kesempurnaan sholat. Nah, kata Syekh At-Toyar, dari hasil penelitian dan observasi juga yang beliau nukilkan, anak di bawah 7 tahun itu di antara karakteristiknya adalah kathratul harakah wa adamul istiqrar. Banyak bergerak, sulit diem. Kenapa mereka banyak bergerak dan sulit diem? Karena sedang bertumbuh dan berkembang ototnya, tulangnya, sendinya. Makanya mereka perlu distimulasi dengan bergerak. Gak boleh nyuruh anak kecil itu diem. Malah dikasih gadget, itu malah membahayakan perkembangan mereka. Makanya perlu distimulasi, di antara stimulasinya dengan cara bermain. Nah,
Makanya anak-anak ini belum benar sholatnya, bahkan belum sah kata para ulama. Kenapa? Karena kalau sholat mesti goyang-goyang, maju mundur, tolah-toleh, ngobrol. Karena sholatnya masih belum benar, belum tumak ninah. Kalau tumak ninah berarti sholatnya nggak sah. Dan rentang konsentrasinya masih pendek. Nggak bisa konsentrasi panjang. Khusyuk itu kan kaitannya sama fokus, konsentrasi. Ya kan? Nah makanya Nabi SAW memerintahkan anak itu untuk sholat di 7 tahun. Karena seharusnya 7 tahun mereka sudah ready. Anak-anak yang sudah terstimulasi oleh orang tuanya yang cerdas, yang belajar. Oh berarti ini anak ini harus aku stimulasi dengan bermain terutama fisik. Bukan bermain game dari handphone. Oh ya, main bola misalnya. Iya, main. Dibiarkan begitu ya Ustaz ya? Dan sebenarnya bukan cuma dibiarkan tapi difasilitasi. Ya, oke. Nah, jadi Bang Der, itu di sejumlah sekolah ya seperti Anak Teladan, itu anak itu distimulasi otot-ototnya termasuk melatih core muscle. Masya Allah. Anak itu sudah belajar plank. Ajib juga. Oh iya, di sekolah teladan. Iya, anak itu belajar plank. Kenapa? Karena anak-anak yang dilatih core muscle itu ternyata penelitian menunjukkan akan membantu fokus dan konsentrasi. Anak yang nggak dilatih ketika masuk SD, ototnya nggak kuat, duduknya ngeleot. Ketika duduknya ngeleot, gampang capek, kurang fokus. Ketika dia terlatih, fisiknya bagus, duduknya baik, itu dia akan lebih mudah fokus. Apalagi yang kita tahu Ustaz Abu Salma kan selaku mungkin pembina dan lain sebagainya gitu kan, pengasuh, pemilik. Kan kita tahu bukan ya, ya kan sama aja kan barang sama Teko Wisnu juga. Artinya ketika waktu saya pernah safar sama beliau, umroh sama beliau, teman-teman semua, waduh peralatannya mungkin kalau saya lebih banyak peralatan mandinya dan teman-temannya, misalnya perawatan, beliau lebih banyak peralatan fitnessnya. Dibawa sekoper kayaknya tuh isinya tuh ya. Ya, jadi artinya beliau juga fokus di situ, jadi expertnya di bidang itu gitu. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi buat teman-teman mungkin orang tua murid nih ya, yang setidaknya pengen sekolahin anaknya masuk ke sekolah teladan, plus untuk di ajaran baru ya, anak teladan ya Ustaz ya, di ajaran baru tahun 2025 gitu, dari mulai TK ya berarti Ustaz ya. Kelompok bermain. KB sama TK aja sih. Kelompok bermain, TKA dan TKB. Iya. Nah, informasi lebih lanjut buka aja sekolah.anakteladan. Ada di Instagramnya. Iya, cuman Bang, kalau untuk masuk di sekolah anak teladan juga ada syaratnya Bang. Apa Ustaz? Syaratnya adalah ada pada orang tuanya. Apa itu? Yakni ketika kita interview, maka orang tua itu harus berkomitmen untuk belajar. Yang lebih utama belajar orang tuanya, bukan anaknya. Lebih banyak waktu di rumah ya soalnya ya, sama orang tua ya. Jadi artinya orang tua kita ajak untuk turut mengobservasi anak. Masya Allah. Jadi artinya dia ketika beraktivitas dia harus ada catatannya. Maksudnya dia juga turut mengobservasi, bikin laporan. Dan ini kadang-kadang untuk sebagian orang tua ribet amat sih. Padahal sebenarnya ini momen-momen yang insya Allah Ta'ala itu nggak akan sesali gitu loh. Kita tahu bagaimana anak kita berkembang. Masya Allah. Jadi kita ngikutin gitu loh. Dan insya Allah itu akan menjadikan kita hidup di dunia ini kan ya ibaratnya kita membangun memori, kenangan gitu loh. Dan kenangan ini suatu hal yang kalau kita meninggal dunia nanti yang diingat, dikenangkan adalah memori-memori tadi. Kalau memori itu baik, ya maka anak kita juga akan mendoakan yang baik gitu loh. Masya Allah. Ya. Jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustadz Abu Salma. Jazakallah khair. Ya, kita tunggulah nanti insya Allah kita main-main juga ke Amin, insya Allah. Anak teladan ya Ustadz. Tafadhal, iya silakan. Iya, insya Allah juga. Jadi buat teman-teman orang tua murid, silakan informasi lebih lanjut. Kalau pengen nanti anak kita diasuh sama Ustadz Abu Salma, insya Allah. Semoga Allah juga jaga beliau ya Ustadz. Amin. Berarti nanti kita ketemu lagi insya Allah nanti beberapa tahap menuju ke 12 November 2024 keberangkatan kasih umroh bersama Ustadz Abu Salma. 12 November ya Bang? 12 November. Bersama saya juga teman-teman semua. Tapi begitu sudah pendaftarannya sudah ditutup, kita hitung bisnya sudah memadai, kita nggak pikir panjang. Tutup. Oh berarti tutup ya? Tutup aja. Karena kan untuk kemarin kita berangkat ada yang sebis, ada yang 2 bis. Masya Allah. Puluhan. Nah sekarang kita coba pengen ya lebih-lebih dikit oke lah, tapi biar lebih kondusif juga Ustadz. Betul. Ustadz tuh 1 jamaahnya misalnya 4 bis kreator juga kita nih. Nah jadi kalau di bawah sampai segitu kita tutup aja ya 3-4 bis selesai tutup. Halas. Insya Allah maafi muskilah. Wah ini kayaknya barusan balik dari umroh ini ya. Logat-logatnya masih di bawah. Iya. Mungkin Ustadz ada mau disampaikan terakhir Ustadz sebagai sekalian ditutup Ustadz. Fadhal Ustadz, barakallahu fikum. Nah, untuk ya. Jadi yang pertama Bang Der, ana ucapkan jazakumullah khair ya atas kesempatannya diundang di podcast ini ya. Amin. Dan ini juga Masya Allah ya. Jadi suatu hal yang menurut ana ini
tanpa ada apa namanya istilahnya, kita udah bicarain dulu, tiba-tiba masuk datang langsung dikasih, Ustadz ada masalah ini, kita langsung bicara gitu kan. Iya lagi. Nah jadi untuk teman-teman sekalian, kalau ada yang keliru atau salah ya itu berarti memang kesalahan dari kami ya. Dan juga yang pasti bahwasanya ketika kita membuat konten ini tidak ada maksud sama sekali untuk menyudutkan atau menyalahkan ya, atau menjadikan momen-momen ini sebagai sarana untuk hal-hal yang kurang baik ya. Dan seperti yang tadi ini cuman sebagai salah satu contoh saja, karena memang banyak ya kejadian-kejadian yang dialami seperti tadi Cut Intan tadi. Dan ini tentunya suatu hal yang kita sebagai muslim ya, melihat ada saudara kita yang mengalami musibah, tentunya kita juga turut sedih ya, dan kita mensupport dan kita mendukung ya, dan kita doakan yang paling baik. Dan juga untuk suaminya juga ya semoga Allah membalas dengan pembalasan yang sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan ini juga pelajaran buat ya teman-teman yang lain, karena ya kalau kita bicara tadi ini kan insyaallah umroh kita ini kan ada kaitannya dengan parenting ya. Iya, temanya parenting Ustaz. Jadi intinya kalau kita bicara parenting itu fokusnya sebagaimana kata parenting itu sendiri Bang Der. Iya. Dari kata parent berarti orang tua. Iya. Berarti yang harus kita benahi pertama kali adalah kita sebagai orang tua. Itulah fokus dari parenting. Bukan fokus ke anak-anak. Anak-anak apa bahasa Inggrisnya? Kid ya? Iya. Berarti bukan children, kids. Ya, berarti kalau fokus ke anak-anak bukan lagi parenting tapi kidding. Iya juga ya. Dan fitrahnya anak kidding, suka bercanda, happy-happy. Betul, iya. Kalau orang tua udah nggak bisa lagi ngasal untuk ngelola anak sebagai bahasa bercanda gitu. Betul. Nah, jadi intisari dari parenting Islam adalah diawali dari diri kita sebagai individu muslim untuk membangun kesolehan, kemudian mencari pasangan yang baik. Dan di antara cara kita juga ketika kita sudah berusaha menjadi orang yang baik, kita mencari pasangan yang baik, maka mudah-mudahan Allah karuniakan kita keturunan yang baik. Sehingga kita terus berusaha untuk menjaga kebaikan ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya. Dan mudah-mudahan ya dengan kita terus belajar dan kita juga mengambil ikhtiar ya, usaha-usaha juga ya, diantaranya usaha tersebut ya kita bisa mengambil adanya keberkahan di tanah suci ya, di tempat-tempat yang istimewa. Karena ternyata intisari Bang Der dari parenting Islam itu ada pada satu hal, yaitu doa. Doa. Kalau Al-Quran bicara tentang anak soleh, Al-Quran bicara tentang anak, di dalam Al-Quran itu anak disebut sebagai hibah, pemberian. Zinah, perhiasan. Fitnah, cobaan. Adu, musuh. Itu semua dalam bentuk khobar, dalam bentuk informasi, pemberitaan dari Allah. Tapi ketika Allah berbicara anak itu sebagai qurratul a'yun, penyejuk mata, anak itu sebagai dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik, anak itu sebagai as-salihin, itu semua dalam bentuk doa. Doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Zakaria, doanya ibadur Rahman. Berarti ternyata Allah menyebutkan anak-anak yang baik di dalam Al-Quran itu semua dari lisannya doanya orang-orang yang soleh. Berarti kunci kesolihan dan kebaikan itu jangan pernah kita berhenti berdoa kepada Allah. Berdoa di awal, berdoa di pertengahan, dan berdoa di akhir. Dan kita mencari tempat-tempat yang mustajabah, di antaranya tanah suci Bang Der. Ya, itu sebagaimana tadi yang Bang Der udah sebutkan, itu di antara tempat-tempat yang kita lebih bisa bermunajat, mengambil sebab-sebab dikabulkannya doa kita. Ya Allah ya. Masya Allah, insya Allah kita nanti bareng-bareng umroh. Ya tentunya bersama Kasih Umroh sambil healing juga. Bonusnya ada di Al-Ula, Taif, dan lain sebagainya. Informasi lebih lanjut ada di bawah tuh, di deskripsi di bawah untuk pendaftarannya, karena ini seatnya terbatas. Ya syukran Ustaz, jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan wa fiik barakallah. Kita kasih solusi.